Taeyeon, bertahan. Minggir, jalan. Maaf, minggir. Tanda vital pasien menurun drastis. Suntik epinephrine. Zi, kamu tidak terluka kan? Oh ya. Aku baik-baik. Seorang kurir menyelamatkanku, tapi dia. Hei Tai. Oh, Tenang, aku di sini. Dia pasti akan selamat. Tuan Su, Dekandeng, pasien di ruang gawat darurat ini. Menyelamatkan Putri Su Wujin. Selamatkan dia apapun yang terjadi. C7. Dekandeng. Bukankah pasien sudah stabil? Ada masalah APA? Tuan Su, ada hal penting harus kami sampaikan. Pemuda bernama Ye Xiaoyang ini. Jantungnya cocok sempurna dengan putri Anda. Begini faktanya. Jantungnya cocok sempurna denganmu, dan kami mendeteksi kanker stadium akhir padanya. Ini laporan tes. Kanker paru stadium akhir sudah parah. Tanpa pengobatan tepat waktu, dia hanya punya 3 bulan. Bahkan dengan perawatan terbaik, masa hidupnya hanya 6 bulan. tidak. Aku tidak terima. Jika tidak transplantasi jantung segera, kondisimu maksimal setahun lagi. Tidak boleh. Ayah, dia baru saja menyelamatkanku. Ziai, haruskah kita minta persetujuannya? Asal kamu mau menandatangani perjanjian donor ini, keluarga Su akan memenuhi satu permintaanmu. Dalam 6 bulan terakhirmu. Tuan Ye, maaf harus membahas ini saat kondisi Anda sedang kritis karena kanker paru stadium akhir. Dengan kondisi saat ini, Anda tidak akan bertahan lama. Lebih baik berikan keuntungan untuk keluarga, agar hidup mereka lebih sejahtera. Pam and Wang, biarkan Xiaoyang yang memutuskan. Tuan Su, permintaan apapun boleh? Asal tidak melanggar hukum. Istriku Shen Zijun. Menikahiku saat aku tak punya apa-apa. Perusahaannya sekarang dalam masalah besar. Koharap perusahaan, Shen Zijun. Kami sudah pahami kondisi perusahaan istrimu. Setelah tanda tangan, keluarga Su akan segera danamkan 5 miliar melalui grup Tiansheng. Dan menawarkan proyek pengembangan kota Lin'an senilai 10 miliar. Membantu grup Shen dengan sepenuh hati untuk melewati masa sulit. Ini adalah perjanjian investasi. Silakan lihat. Baik, saya akan menandatangani perjanjian donasi ini. Ya Xiaoyan, apakah Anda ingin mempertimbangkannya lagi? Nona Su, terima kasih telah memberi saya, orang yang sekarat, sebuah kesempatan. Perusahaan Anda sedang dalam kesulitan, sementara saya terkena kanker stadium akhir. Tidak bisa memberikan bantuan lagi, semoga nyawa saya bisa membantu Anda untuk terakhir kalinya. Haha, saya akan segera mengaturnya sendiri. Proyek investasi untuk grup Shen. Xiaoyang, terima kasih. Mungkin saya, Shen Zijun, tidak memiliki kemampuan ini, tidak bisa mengelola grup Shen dengan baik. Ini yang membuat perusahaan hampir bangkrut. Pak Shen, ada masalah besar. Grup Tiansheng baru saja tiba-tiba mengumumkan akan memberikan suntikan dana 500 juta untuk grup Shen kami, dan mengeluarkan proyek kota Lin'an senilai 10 miliar. Proyek kota Lin'an, Direktur Grup Tiansheng, Wang Yaoning, juga telah membawa perjanjian investasi dan mengatakan, ingin membuat janji bertemu dengan Anda sore ini. Grup Shen kami selamat. Siapa kalian? Tuan muda, mungkin kalian salah orang. Tidak salah, ayah Anda, Yeun Chang.
secara khusus menyuruh kami untuk menemui Anda, Yeon Chang. Dia. Ayah, jangan pergi. Yun Kang, jangan pergi Yun Chang. Yun Chang. Ayah, Bagaimana dia masih berani mencariku? Setelah dia meninggalkan saya dan ibu saya dulu. Saya sudah menganggapnya sebagai orang mati, Tuan muda. Tuan dulu juga punya alasan. Alasan apa? Yang membuatnya meninggalkan istri dan anak di malam tahun baru. Tuan muda, ini akan dijelaskan perlahan. Yang penting sekarang. Tuan ikan menggedakin Yupikara Fengshan di Shangjing. Sekarang jika Anda bisa pergi, kekayaan keluarga Shang di Shangjing. Dan kekuasaan tertinggi akan Anda warisi, kekayaan melimpah. Kekuasaan tertinggi, dulu dia meninggalkan saya dan ibu saya. Untuk kekuasaan tertinggi ini, sekarang dia. Persidia memperkaya kepada saya, tapi maaf. Saya Ye Xiaoyang berbeda dengannya. Kalian pulang saja, saya tidak akan kembali ke keluarga Ye. Masih belum pergi? Jika tidak pergi, saya akan mati di depan Anda, kami pergi. Chen Gan merah. Hahaha, sungguh luar biasa, keluarga Shen kita. Akhirnya terselamatkan, hahaha. Ibu, bukan hanya itu, keluarga Shen kita segera akan meraih kesuksesan besar, investasi sebesar 5 miliar. Itu cukup untuk mendukung keluarga Shen menjadi keluarga kaya raya. Semuanya, di belakang ini, masih ada proyek investasi ratusan miliar. Serta dukungan dari keluarga Su di Provinsi Selatan. Maka keluarga Shen kita di masa depan di kota Bing akan menjadi salah satu keluarga kaya raya teratas. Benar, buka sampahnya, rayakan Tuan Shen. Memimpin keluarga Shen bangkit kembali. Benar, hari ini kita akan minum sepuasnya. Merayakan kesuksesan besar keluarga Shen. Tunggu. Masih ada satu hal yang harus segera dilakukan. Saya harus bercerai dengan Ye Xiaoyang. Benar, keluarga Shen kita sudah akan meraih kesuksesan besar. Keluarga yang mereka sekelompok orang desa, mana pantas untukmu. Memang harus segera bercerai. Benar, Zijun, hal ini harus segera dilakukan. Jangan sampai dana investasi turun, biar keluarga Ye mengambil uang keluarga Shen kita. Kamu tahu tidak, setelah kecelakaan parah seperti ini, istrinya bahkan tidak datang menjenguk, meskipun tidak datang. Setidaknya telepon juga bisa, telepon pun tidak. Istrinya terlalu kejam. Xiaoyang, saya membawakanmu sedikit buah. Dan juga bunga. Terima kasih, Nona Su, seumur hidup saya. Ini pertama kalinya ada yang memberi saya bunga. Kalau kamu suka, lain kali saya bawa yang lebih besar. Xiaoyang, sore ini kamu akan keluar dari rumah sakit. Apa rencana ke depan? Belum terpikir, tapi lebih baik pulang dulu. Menemani istri, saya menghilang begitu lama. Dia pasti sangat khawatir. Istri. Badge de Person, Yi Xiaoyang. Tuan Shen di luar sedang menghadapi krisis perusahaan, lembur sampai larut malam. Dan kamu di sini bersengkerama dengan orang lain. Apakah kamu pantas terhadap Tuan Shen? Bukan, kalian salah paham. Hubungan saya dengan Xiaoyang hanya karena dia menyelamatkan saya. Saya dan Xiaoyang tidak ada hubungan lain. Tidak ada hubungan lain, dia di sini memberimu makan. Karena tangannya dibalut perban, sulit menggunakan sumpit. Saya hanya membantunya. Saya dan Nona Su hanya hubungan biasa. Kakap. Tanda tangani surat sirai ini. Kita putus hubungan selamanya. Perjanjian keluar tanpa bawa apa-apa. Kamu mau aku keluar tanpa bawa apa-apa? Ya, Nyonya Ye, kamu tidak bisa seperti ini. Aku dan Xiaoyang tidak ada apa-apa, kami hanya. Shen Zijun, APA maksudmu sebenarnya? APA maksudnya? Bos Shen kami sebenarnya datang untuk menjengukmu. Tidak disangka, kamu yang manis ini malah. Menjeng aku, kamu bawa perjanjian ini. Kakak, aku akan jujur memberitahumu, hari ini datang adalah untuk membicarakan perjanjian perceraian ini. Kamu sekarang, hanya seperti semut, hidup di lapisan terbawah masyarakat, bertahan hidup dengan susah payah. Sedangkan aku sekarang, masih bersinar, menyelamatkan gedung yang hampir runtuh. Membawa seluruh grup Shen bangkit dari keterpurukan. Kami, sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Menyelamatkan gedung yang hampir runtuh, membawa grup Shen bangkit dari keterpurukan. Shen Zijun, kamu benar-benar pandai memuji diri sendiri. Diam, Yi Xiaoyang. Bos Shen kami sekarang sudah berbeda dari dulu. Bagaimana mungkin seorang pengantar makanan kecil seperti kamu bisa menghina? Bos Shen kami sudah mendapatkan aset 500 juta dari grup Tiansheng dan proyek investasi 10 miliar. Akan segera memasuki kelas atas Provinsi Selatan. Di masa depan, akan menjadi wanita kaya raya dengan kekayaan miliaran. Sudah Ye Xiaoyang, aku tahu kamu tidak rela dan sangat marah, tapi ini sudah fakta. Aku sudah berkuasa, jangan berharap bisa menghentikanku. Kamu juga sama sekali tidak bisa menghentikanku. Menghentikanmu? Aku tidak akan menghentikanmu, tapi khawatir setelah aku menandatangani perjanjian ini. Kamu menangis dan berlutut memohon padaku, tidak akan ada gunanya, Tuan Ye.
Penerima manfaat akhir dari perjanjian ini adalah istrimu, benar? Ya. Maka kamu hanya perlu menandatangani perjanjian ini. Dan istrimu akan mendapatkan investasi 500 juta dari grup Tiansheng. Dan proyek pengembangan Lin Cheng 10 miliar. Cukup ya Xiaoyang. Kamu tidak mau menandatanganinya? Besok, aku akan mengikuti aturan perceraian negara Long. Di hotel terbesar di Binyo, Peninsula International, mengadakan pesta perceraian. Secara terang-terangan menceraikanmu. Ini semua karena kesalahanmu sendiri. Menurut aturan perceraian negara Long, selama salah satu pasangan secara terang-terangan mengajukan perceraian dan mengembalikan mahar DLL, pasangan lainnya harus menerima diceraikan oleh wanita. Ya Xiaoyan. Saat itu kamu akan terkenal di seluruh dunia. Shen Zijun, jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan menyesal. Menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Setelah hari ini, aku akan menjadi CEO wanita kaya raya dengan kekayaan miliaran. Sosok penting yang dihargai oleh keluarga Su. Apa hakmu membuatku menyesal? Ayo kita pergi. Xiaoyang, Nona Su, saya baik-baik saja. dia benar-benar memperlakukanmu seperti itu, proyek dan investasinya. Semua itu dia dapatkan karena kamu, kalau tidak, dengan keadaan grup Shen yang setengah mati seperti itu. Apa hak mereka untuk mendapatkan investasi dari keluarga Su? Bencana alam masih bisa dimaafkan, tapi bencana buatan sendiri tidak bisa diampuni. Sepele Mary. Melihat dia seperti ini, itu juga bisa dianggap sebagai hal yang baik. Sudah waktunya. Selamat datang, pemimpin. Xiaolong. Xiaoyang masih belum datang, Tuan. Dia masih sangat menolakmu. Bahkan jika kita menggunakan status pewaris sebagai syarat, dia tetap tidak akan datang. Baiklah, kamu tidak perlu menjelaskan uncak lagi. Setelah upacara penuatan ini selesai, saya akan pergi ke Binzhou sendiri. Untuk menemui mereka, ibu dan anaknya. Apa? Dia akan mengadakan pesta untuk menceraikan suaminya? Selamat datang, pemimpin. Yun Chang, 3 dupa untuk leluhur, kemudian menerima pedang dan penobatan. Mulai hari ini, kamu adalah pemimpin baru dari Gerbang Naga. Persembahkan dupa. Tuan, ada kabar buruk. Baru saja menerima kabar, istri sang pemuda, grup Shen Zijun, akan bercerai dengan sang pemuda, tidak hanya bercerai, tapi juga akan mengadakan pesta perceraian besok, sesuai dengan hukum perceraian, dan mengumumkannya ke seluruh provinsi selatan. Menceraikan suami? APA? Bagaimana dia berani? Segera atur pesawat khusus untukku, saya akan pergi ke Binzhou sendiri. Selain itu, selidiki Shen Zijun ini dengan ketat. Periksa 3 generasi leluhurnya, saya ingin tahu, apa haknya. Untuk menceraikan anakku? Baik Tuan, saya akan segera mengaturnya. Halo, Bibi Cheng. Xiaoyang, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumahmu? Kemarin ibumu sedang bekerja. Setelah menerima telepon, dia langsung pergi ke Binzhou malam itu. Katanya akan pergi ke Hotel Peninsula. Sial, ibuku mungkin pergi ke pesta perceraian yang diadakan Zijun. Saya mengerti, Bibi Chen. Terima kasih sudah memberitahuku. Direktur Shen, muda dan berbakat, muda dan berbakat. Di saat-saat sulit grup Shen bisa menyelesaikan comeback yang luar biasa. Benar-benar membuat 4 keluarga besar Binzhou terkesan. Hahaha, benar Direktur Shen, langkahmu yang luar biasa ini. Hampir seperti operasi yang layak dijadikan kanto. Apakah kamu sudah tahu sejak awal bahwa Tiansheng akan memberikan bantuan dan berinvestasi di grup Shen?
Tuan Qian benar-benar menebak dengan tepat. Sebenarnya saya sudah tahu sejak awal bahwa grup Tiansheng akan memberikan bantuan. Benar. Zi Jun call me. Sebenarnya ada Sirang Ali di belakang layar. Kali ini juga berkat Ali ini. Siapa orang ini? Aku dengar. Kali ini adalah dari Departemen SDM Grup Tiansheng. Mungkinkah orang yang membantu keluarga Shen ini memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Su? Ya, orang ini telah menandatangani perjanjian gentleman dengan keluarga Su. Meminta keluarga Su untuk memberikan bantuan penuh. Meminta keluarga Su adalah raja di Provinsi Selatan. Siapa sebenarnya orang ini, sampai bisa meminta keluarga Su? Siapa dia tidak penting, yang penting adalah orang ini demi Tuan Shen tidak segan meminta keluarga Su. Ini cukup membuktikan orang ini sangat mencintai Tuan Shen. Hahaha. Tuan Shen, kamu benar. Orang ini pasti sangat mencintai Zijun kami. Kalau tidak, siapa yang akan memberikan perintah kepada orang kaya di provinsi ini? Untuk orang asing? Benar, demi kakakku berani meminta keluarga Su di Provinsi Selatan. Orang ini pasti mencintai kakakku sampai ke tulang sumsum. Masuk akal. Tapi aku dengar, Tuan Shen sepertinya sudah punya suami. Ya Tuan Shen, aku juga dengar, Tuan Shen sudah menikah. Ada, makanya hari ini aku mengadakan pesta perceraian, cerai. Tujuannya juga untuk memberitahu 12 kota di Provinsi Selatan bahwa Shen Zijun bersedia menunggu orang itu selamanya. Tunggu sebentar. Yi Xiaoyang, kamu di mana? Waktunya ganti obat. Nona Su, aku sedang dalam perjalanan ke Hotel Peninsula. Kamu ke sana buat apa? Hari ini Shen Zijun akan mengadakan pesta perceraian di sana. Kamu pasti akan dibuli. Ibuku tahu keluarga Shen akan mengadakan pesta perceraian di sana hari ini. Lang Sang Pulang dari Campang Halaman Sanglan. Aku takut dia akan dibuli di pesta itu. Oke, tunggu aku sebentar. Aku segera ke sana. Si Aijun, Xiaoyang, kalau ada yang salah, aku minta maaf. Tapi bisakah kamu jangan cerai? Selamat datang, Ketua. Ketua, ini yang kamu minta. Tentang CEO Grup Shen Zijun. Dan semua data keluarganya. Apa ini sampah? 3 tahun rugi, aset tidak cukup untuk menutupi utang, baru sukses langsung lupa budi. Ayo, kita ke Hotel Peninsula sekarang. Aku ingin bertemu keluarga Shen ini. Kamu kesini buat apa, Razijun? Dengar kamu dan anakku Xiaoyang mau cerai. Apa masalah kalian? Kita bisa bicara pelan-pelan di rumah. Suami istri, bertengkar di ranjang, berbaikan juga di ranjang, bicara pelan-pelan di rumah. Apa yang kamu omongin? Aku dan dia sudah tidak ada yang bisa dibicarakan, hari ini harus cerai. Zi Aijun, anak saya Xiaoyang biasanya juga tidak pelit padamu. Bisakah kamu memberinya kesempatan lagi? Hanya sekali, Bibi. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang dipikirkan keluargamu. Bukankah kamu melihat keluarga Shen sekarang sudah sukses? Dan ingin ikut menikmati hasilnya? Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Semua yang dimiliki grup Shen sekarang adalah berkat Shen Zijun, yang berusaha keras sendiri. Dia Ye Xiao yang malas dan tidak berguna. Membiarkan dirinya terpuruk, sama sekali tidak pantas untukku. Dengar? Keluarga Shen kami sekarang tidak seperti dulu. Keluarga Shen kami sekarang adalah keluarga kaya dengan aset miliaran. Orang-orang kelas atas di Binzhou, dan kalian? Seorang ibu yang hanya bisa berjualan di pasar, bau busuk di mana-mana. Dan seorang anak laki-laki yang hanya bisa mengantar makanan. Kita sudah bukan dari dunia yang sama, keluarga dekat. Jika ingin bercerai juga bisa, tapi bisakah jangan? Mengadakan pesta perceraian ini? Pesta perceraian ini akan memberitahu seluruh provinsi Selatan. Anak saya nanti tidak bisa menunjukkan wajahnya, dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Itu bukan urusanku, aku sudah memberinya kesempatan. Biarkan dia pergi dengan tangan kosong, dia sendiri yang tidak menghargai. Dengar, putriku sudah berbuat yang terbaik untuk anakmu. Dia sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Masih saja memaksa putriku, salahkan saja anakmu. Ibu mertua, Xiaoyang tidak mengerti. Aku minta maaf atas nama anakku, bisakah kita berdamai? Asalkan kamu membatalkan pesta perceraian ini. Maaf. Maaf saja tidak cukup, pesta perceraian ini, hotel semenanjung ini. Sewa sehari saja bisa mencapai puluhan ribu. Dan mengundang begitu banyak orang penting, mengadakan pesta besar. Semua ini adalah uang sungguhan yang dikeluarkan. Kamu ingin kami membatalkan pesta perceraian ini, maka uangnya harus keluargamu yang bayar. Tapi selama ini, keluarga kami sudah tidak punya uang lagi untuk membantu kalian. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, jual saja rumah tua kalian. Dan tanah yang kamu tanami itu, jual semuanya.
Jika kamu tidak bisa mengumpulkan uang hari ini, maka tunggulah sampai anakmu hancur reputasinya. Shan Songwan. Kamu si manis. Kamu menyuruh ibuku menjual rumahnya. Bagaimana dia bisa hidup nanti? Oh, siapa ini? Ternyata si pengantar makanan sampah datang. Kamu masih punya muka? Kamu ingat tidak? Dulu ketika keluarga Shenmu bangkrut, bahkan tidak bisa makan. Ibuku yang setiap hari mengantarkan makanan untuk kalian. Kalian baru bisa makan ketika kamu sakit dan dirawat di rumah sakit. Ibuku juga yang merawatmu. Sekarang kalian malah memperlakukannya seperti ini. Bagaimana? Sekarang kamu bicara ini padaku. Mau cari untung dari aku ya? Aku kasih tahu nggak mungkin. Dulu ibumu yang ngasih kita makan. Waktu aku sakit di rumah sakit, dia yang rawat. Itu semua keinginannya sendiri. Kamu apa sih? Hari ini juga sama, ibumu yang maksa batalkan acara perceraian ini. Kita cuma minta ganti rugi. Salah apa? Kita nggak maksa dia. Kalau dia nggak mau bayar, biarin aja kita lanjutin acara perceraian ini, kan? Mama, kita pergi. Bayar mereka yang urus sekarang perceraian ini. Setelah mereka selesai, pasti mereka menyesal. Xiaoyang, nggak bisa. Kalau acara perceraian ini dilanjutin, gimana kamu bisa ketemu orang di Nansheng? Gimana kamu bisa cari istri? Haha, tukang antar makanan, mau cari istri lagi. Bikin ngakak. Ibu mertua, uangnya aku yang bayar. Sekarang juga aku bayar. Kamu langsung batalkan acara perceraian ini. Oak? Hahaha. Oke, jangan cuma omong. Ayo, tanda tangani surat hutangnya. Mama, kamu nggak boleh tanda tangan. Xiaoyang, Mama cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Mama nggak mau kamu jadi hancur reputasinya. Mama, urusanmu apa? Ayo, ikut aku naik. Tanda tangan sudah. Cepat batalkan acaranya. Haha, buru-buru apa? Ini cuma ganti rugi acara. Belum termasuk ganti rugi moral untuk anak kami, Zijun. APA? Masih ada lagi? Tapi keluarga kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Gampang, ganti rugi moral. Kamu jongkok di depan kakakku. Lalu ketuk kepala 10 kali. Selesai urusannya. Iya, 10 kali. Yang nggak kedengeran nggak dihitung. Kalian ini, berani-beraninya suruh mama aku jongkok. Aku bunuh kalian. Xiaoyang, oh. Kamu ini. Kamu tahu aku siapa sekarang? Aku anak perusahaan Shen, asetnya miliaran. Sekarang aku siapa? Kamu siapa? Berani-beraninya melawan aku? Jangan berantem. Semuanya, kalian lihat kan? Tapi dia yang mulai duluan. Aku cuma membela diri aja, kok. Bikin ngakak, ibu mertua. Terakhir kali aku panggil kamu ibu mertua. Bukannya kamu mau minta maaf ke anak kami, Zijun? Sekarang kesempatan udah ada, jangan sia-siakan. Iya, nenek. Kamu diam aja ngapain? Cepat jongkok di depan kakakku. Aku kasih tahu. Nanti harganya udah nggak segini lagi. Aku jongkok. Ebio. Hahaha. Ebio. Shen Zijun. Kamu hanya bisa melihat begitu saja. Apalagi yang bisa aku lakukan selain melihat? Ibumu yang meminta maaf dan memintaku membatalkan pesta perceraian ini. Aku tidak memaksanya. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan dirimu kemarin, yang tidak langsung menandatangani perjanjian perceraian. Ya, kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sudahlah, aku juga malas berdebat dengan mereka. Ye Xiaoyang, kamu datang tepat waktu. Biarkan kamu menyaksikan sendiri. Ambilkan surat pernikahan. Ya Xiaoyan. Ini surat pernikahan kita yang ditandatangani 3 tahun lalu. Menurut aturan perceraian di negara naga ini, asalkan aku merobeknya di depan umum di pesta perceraian hari ini, perjanjian pernikahan kita akan batal, tidak peduli kamu. Setuju atau tidak, Zijun jangan seperti ini. Bukankah kamu berjanji padaku, asalkan aku memberimu kompensasi, dan berlutut padamu, kamu tidak akan menceraikan putraku lagi? Si Ajun. Aku bilang apa?
Adikku yang bilang, apa hubungannya denganku? Benar, ini aku yang bilang. Apa hubungannya dengan kakakku? Kalian tidak bisa seperti ini. Sudahlah, Tante, kamu berakting begitu susah. Bukankah hanya untuk uang? Kami juga melihat kamu berakting begitu susah, baru mau bekerja sama denganmu. Tapi sekarang kami sudah bosan. Kami sedang berakting di sini, kamu malah serius. Wu Hongmei, orang sepertimu, biasanya berpura-pura polos dan baik, tapi demi uang, bisa melakukan apa saja. Drama sedih ini, menangis dan berlutut, seolah-olah itu nyata. Pada akhirnya, bukankah hanya untuk uang? Aku tidak. Aku hanya berharap kalian tidak menghina putraku. Aku tidak pernah memikirkan uang. Baiklah. Anda bukan untuk uang, sudah cukup, tapi keluarga Shen sekarang sudah berkuasa. Segera menjadi keluarga miliarder, dan kalian sudah bukan dari dunia yang sama lagi, jadi Miliarder, kamu sudah berkuasa. Keluarga Shen, hari ini aku akan mengatakan di sini. Begitu kalian bercerai, investasi 5 miliar dari grup Tiansheng dan proyek 10 miliar, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Kamu yang imut ini, otakmu tidak rusak karena aku pukul ya? Berdasarkan apa kamu berani menyebut grup Tiansheng? Apakah setelah bercerai denganmu, grup Tiansheng akan membatalkan investasi dan proyeknya? dia sedang mengoceh, seperti apa keberadaan grup Tiansheng. Konglomerat nomor 1 di Provinsi Selatan, keluarga Su yang kuat. Bukanlah kamu, seorang kurir bau, yang bisa menyanyiku. Ye Xiaoyang, agar tidak bercerai denganku. Kamu benar-benar berusaha keras ya. Bahkan kata-kata seperti itu kamu ucapkan, tapi sayangnya, aku Shen Zijun bukan lagi. Anak muda yang muda terdepu. Rencanamu tidak akan berhasil. Mohon semua yang hadir di sini menjadi saksi. Aku Shen Zijun, menceraikan suamiku. Shen Zijun, kamu harus bersiap-siap. Bersiap untuk APA? Tentu saja untuk menyambut hari baik. Salah, bersiap untuk kembali ke atap. Keluarga Shen Zijun, merobek surat pernikahan dan membatalkan pernikahan dengan Ye Xiaoyang. Perjanjian gentleman batal. Kamu? Ya, aku. Kamu buta, tidak tahu terima kasih. Sombong tak terkira, angkuh. Tahukah kamu, semua yang terjadi hari ini adalah pemberian Xiaoyang, termasuk investasi 5 miliar dari grup Tiansheng dan proyek pengembangan 10 miliar. Semua itu Xiaoyang yang mengorbankan nyawanya untuk memintakan untukmu. Tapi kamu malah berbalik, tidak tahu terima kasih. Membalas budi dengan kejahatan. Orang sepertimu akan mendapat balasan. Hahaha, Xiaoyang, aku datang. Kamu siapa? Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Dia hanya seorang kurir bau. Kamu siapa? Berani-beraninya menggonggong di sini. Apakah kamu punya hak bicara di sini? Berani-beraninya memukulku. Aku pukul kamu ya pukul. Kamu mau apa? Aku benar-benar ingin. Lepaskan adikku, lanjutkan. Lepaskan aku. Anakku. Berani memukulku. Kamu berani sekali, berani memukul keluarga Shen. Tahukah kamu, keluarga Shen adalah keluarga kaya masa depan di Binzhou. Kami punya dukungan dari keluarga Su. Kalau kamu melawan kami, kamu akan menyesal di masa depan. 3 bagian manusia belum bisa. 7 bagian anjing malah bisa menirunya dengan sempurna. Belum lagi, proyek dan investasi keluarga Shen, apakah masih ada? Bahkan jika ada, keluarga Shen hanyalah kotoran tikus. Keluarga Su bahkan tidak akan melirikmu. Berani-beraninya kamu bilang keluarga kami. Keluarga Shen adalah kotoran tikus. Ya, dan juga sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih, sombong, dan bau busuk seperti kotoran tikus. Kamu, jangan kamu lagi. Kamu tidak pantas bicara denganku di sini. Shen Zijun, bukankah kamu sebelumnya selalu menyuruh orang dari grup Shen untuk mencari tahu tentang orang misterius yang menandatangani perjanjian rahasia dengan kepala keluarga Su? Sekarang aku akan memberitahumu, orang itu. Baru saja kamu dan keluarga Shen memaksa dan menghina Ye Xiaoyang. Ini tidak mungkin. Saya sudah menikah dengan Ye Xiaoyang selama 3 tahun. Apa dia tidak tahu apa-apa? Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan kepala keluarga Su. Bagaimana mungkin dia bisa membuat keluarga Su menurunkan aset 5 miliar dan proyek 10 miliar? Apakah saya berbohong? Kalian akan segera tahu. Apakah segera, grup Tiansheng akan menarik kembali
Investasi dan proyek mereka dari grup Shen? Benar, kamu benar. Segera grup Tiansheng akan menarik kembali semua yang berhubungan dengan grup Shen. Jangan menekan nakuri di sini. Grup Tiansheng sudah secara terbuka mengumumkan akan bekerja sama dengan grup Shen, bahkan rencana proyek sudah dikirim ke grup Shen. Bagaimana mungkin ditarik kembali? Bagaimana tidak mungkin? Saya sudah menandatangani perjanjian dengan kepala keluarga Su. Di kolom penerima manfaat, tertulis istri saya. Dan baru saja, kamu Shen Zijun sudah bercerai dengan saya, perjanjian itu batal. Investasi dan proyekmu, mimpi saja. Kakak, jangan dengarkan dia. Keluarga Su di Provinsi Selatan adalah raja di Provinsi Selatan. Mereka menguasai seluruh Provinsi Selatan. Dia seorang kurir. Bahkan jika dia berlutut dan menjadi anjing, orang lain tidak akan mempedulikannya. Berani bicara sembarangan di sini. Menandatangani perjanjian dengan kepala keluarga Su. Benar, yang bisa mengikuti kepala keluarga Su adalah orang-orang penting di industri. Kamu seorang kurir, jangan bicara tentang perjanjian dengan kepala keluarga Su. Bahkan untuk bertemu dengan kepala keluarga Su saja, kamu tidak punya kualifikasi. Siapa bilang dia tidak punya kualifikasi untuk bertemu ayah saya? Selama saya ada, kapanpun dia ingin bertemu, dia bisa. Hahaha, kamu ngomong sembarangan. Kamu pikir kepala keluarga Su adalah penjual sayur di pasar? Kamu pikir bisa bertemu kapan saja? Tunggu, tadi bilang kepala keluarga Su adalah ayahmu? Benar, kepala keluarga Su yang kalian bicarakan adalah ayah saya. APA. Saya adalah putri Su Wujin, Su Ziayi. Dia ternyata putri kepala keluarga Su, putri sulung keluarga Su. Benar atau tidak? Ini. Semua, jangan tertipu. Dia bukan putri sulung keluarga Su, Suzy. Saya sebelumnya pernah melihatnya di rumah sakit saat itu. Dia sedang menyuapi Ye Xiaoyang. Jika dia benar-benar putri sulung keluarga Su, bagaimana mungkin dia akan menyuapi seorang kurir? Benar, dia itu. Saat itu saya juga ada di sana. Saya melihat dia adalah Ye Xiaoyang si penipu yang jajak untuk berpura-pura. Lucu banget berani palsukan Nona Su dan lancang bicara. Perjanjian gentleman batal. Kak, cepat hubungi orang Tiansheng Group. Telepon orang Tiansheng Group biar para aktor tak tahu diri ini. Bayar konsekuensinya. Betul Zijun, cepat telepon Tiansheng Group. Suruh mereka datang tangkap Pezongan yang palsukan Nona Su ini. Hai Direktur Wang, saya Shen Zijun. Kita baru ketemu kemarin. Di sini ada orang yang mengaku diri sendiri sebagai Nona Huhuzi. Apa katamu Nona Su? Seharusnya tidak mungkin. Nona seharusnya di rumah sakit. Direktur Zhen kirim lokasinya, saya langsung datang. Semuanya, Direktur Wang dari Tiansheng Group baru bilang Nona Su asli sedang di rumah sakit. Nona Su di rumah sakit? Kalau begitu dia, apa perlu ditanya lagi? Pasti palsu dong. Berani banget. Berani palsukan Nona Su, nggak takut mati? Kali ini. Keluarga Shen berjaya koreksi kesalahan. Keluarga Shen kan maju. Ya Xiaoyang ya. Benar-benar harus salut sama nyalimu. Perani Suru orang palsukan Nona Su. Bahkan lancang bilang perjanjian gentleman batal. Ini bukan ibumu berlutut bisa selesai. Betul Wu Hongmei. Lihatlah anakmu yang hebat ini provokasi grup terbesar di Nan Province. Keluarga Ye kali ini hancur. Xiaoyang, kenapa kamu bisa begitu? Suruh orang palsukan Nona Su. Orang keluarga Ye tidak boleh lakukan hal palsu. Ibu jangan dengar omong kosong mereka di depanmu ini. Adalah Nona Su asli tanpa palsu. Ye Xiaoyang sudah ketahuan. Kamu masih keras kepala. Tadinya kukira kamu hanya karir gagal, tidak ambisius yang imut. Sekarang lihatnya. Kamu adalah pengecut hina tak tahu malu. Kakap Shen Zijun. Pengecut asli adalah kamu. Siapa pengecut bukan kamu yang tentukan. Ini harus semua yang bilang. Semua bilang siapa pengecut. Tentu dia yang pengecut, hanya bicara suruh orang palsukan. Nona Nan Province ini saja, cukup membuat ratusan juta orang Nan Province. Serukan serang dia, betul. Keluarga Su Nan Province adalah macan gunung Nan Province. Bagi kita semua ada beras ikan, langgar Nona Su. Adalah langgar setiap orang Nan Province. Setiap orang Nan Province tidak akan terima dia. Harus dihukum berat, harus dihukum berat. Dengar tidak Wu Hongmei? Anakmu picu kemarahan semua orang. Xiaoyang, jangan terus berulah. Kalau kamu terus berulah, bagaimana nanti? Kita ini hanya keluarga biasa. Kita tidak bisa melawan mereka. Ibu, aku. Bibi tidak akan kenapa-kenapa. Hari ini ada aku di sini. Xiaoyang tidak akan kenapa-kenapa. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Barusan aku menelepon Direktur Wang dari grup Tiansheng. Dia bilang dia akan segera datang.
Begitu Direktur Wang datang, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa berkelit. Wu Hongmei, kalau kamu tahu diri, segera berlutut dan sujud kepada Raji Jun kami. Begitu orang dari grup Tiansheng datang, putriku akan membicarakan hal baik untuk anakmu, sehingga anakmu tidak perlu masuk penjara. Ibu, hanya membuatnya berlutut dan sujud, apa gunanya? Aku lihat sepatu kakakku kotor, biarkan dia berlutut. Dan menjilat sepatu kakakku sampai bersih. Benar, cepat jilat sepatu putriku, kalau tidak, aku akan membuat anakmu tidur di ranjang besar nanti. Apa yang kalian katakan benar? Kalau aku melakukan ini, kalian akan melepaskan anakku? Kalau sepatu dijilat cukup bersih, kita bisa mempertimbangkan. Kalau tidak bersih, tidak dihitung. Shensong 1 million fang. Kalian berdua sampah, aku akan membunuh kalian. Xiaoyang, jangan terus berulah, ya? Apakah kamu benar-benar ingin masuk penjara? Ibu hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Kalau kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara, bagaimana ibu bisa hidup? Ibu, mereka sengaja menakut-nakuti kamu. Malam ini aku tidak akan kenapa-kenapa. Mereka hanya menakut-nakutiku, mereka sekarang miliarder. Kita hanya orang biasa dari desa, kita tidak bisa melawan mereka. Bibi, Xiaoyang tidak akan masuk penjara. Tenang saja, aku benar-benar putri keluarga Su. Nona, aku tahu kamu orang baik, tapi aku tidak ingin kamu dan Xiaoyang terjerumus. Sebelum datang, aku sudah menyelidiki. Grup Tiansheng dan keluarga Su di belakangnya adalah pendukung keluarga Shen. Kita tidak bisa melawan mereka. Wu Hongmei, kamu masih punya sedikit kesadaran. Ayo, kesempatan sudah diberikan, aku hanya hitung sampai 3. Kalau kamu tidak berlutut dan menjilat sepatu, jangan menyesal. Cepat berlutut dan jilat. Aku jilat. Ibu, jangan jilat. Tuan Ye, orang yang menandatangani perjanjian gentleman dengan Su Jin, yang memperjuangkan proyek miliaran untuk keluarga Shen, yang diagung-agungkan sebagai pendukung keluarga Shen, kita sudah menemukannya. Oh, sudah ditemukan? Bagaimana kekuatannya? Kaya? Tidak. Kalau begitu punya latar belakang kuat? Juga tidak. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Inikah orang yang selama ini diagung-agungkan keluarga Shen sebagai penopang mereka? Dengan kemampuan segini, pantaskah dia menceraikan anakku? Tapi, Tuan Ye, ada baiknya Anda tahu tentang hal ini. Sebenarnya, dia adalah anakmu. Yi Xiaoyang, APA? Kami mendapat kabar, anakmu yang menggunakan jantungnya sendiri untuk bertransaksi dengan keluarga Su demi mendapatkan investasi 500 juta dan proyek 10 miliar dari keluarga Shen. Keluarga Shen, kalian telah mengecewakan anakku. Percepat ke Peninsula Hotel. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk anakku. Selain itu, cari tahu rumah sakit mana yang mengatakan anakku menderita kanker. Aku ingin tahu semuanya. Ibu, percayalah padaku sekali saja, mereka semua karena aku yang mendapatkan investasi dan proyek itu. Sekarang mereka bukan apa-apa. Hanya saja, beritanya belum keluar dalam setengah jam. Keluarga Shen pasti akan melompat dari atap gedung. Keluarga Shen melompat dari atap gedung? Menurutku yang akan melompat dari atap gedung adalah kamu, si gadis palsu keluarga Su. Mengganggu transaksi grup Tiansheng, menyebarkan rumor, tunggu sampai Direktur Wang datang. Kamu akan ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Jangan tangkap Xiaoyang. Aku akan mendengarkan kalian. Cukup, keluarga Shen. Sudah sampai saat ini, kalian masih saja berpura-pura. Kalian bilang aku palsu ya? Baiklah, sekarang aku akan tunjukkan pada kalian, apakah aku asli atau palsu. Tante, sekarang aku akan telepon Direktur Wang dari grup Tiansheng. Benar atau tidak, langsung ketahuan. Nona, Paman Wang, ada yang bilang aku bukan gadis asli keluarga Su. Katanya aku gadis palsu, katakanlah, aku ini asli atau palsu? APA, siapa yang berani meragukan identitasmu? Dia pasti sudah bosan hidup. Suaranya sepertinya asli, jangan-jangan dia benar-benar gadis keluarga Su? Tidak mungkin. Benar, aktor pasti akan memainkan perannya sampai tuntas. Langkah hari ini pasti sudah dia antisipasi. Benar, Zijun, jangan sampai kamu terpengaruh oleh mereka. Ye Xiaoyang itu siapa? Bisa berdiri di pihak gadis keluarga Su, pasti palsu. Hampir saja aku terpengaruh, Ye Xiaoyang. Aktor yang kamu sewa ini pasti mahal harganya ya? Tidak hanya aktingnya bagus, tapi juga ada bantuan dari luar. Aku benar-benar kagum dengan kecerdasanmu, sudah sampai segini. Kamu masih tidak percaya? Sudahlah, Xiaoyang, tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Biarkan mereka berkata APA saja, yang penting hari ini aku akan membuat muka mereka bengkak, sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Paman Wang sudah dengarkan? Kalau begitu, tolong Anda datang langsung ke Peninsula International Hotel, saya kasih waktu 10 menit. Hotel Internasional Peninsula,
begitu katanya. Yang berkonflik dengan nona besar adalah keluarga Shen, Xiao Zhang. Pak Wang, bisnis terbaru keluarga Shen semuanya Anda yang menanganinya. Mereka pergi ke Hotel Internasional Peninsula untuk apa? Keluarga Shen? Keluarga Shen di Hotel Peninsula, sepertinya ingin mengadakan pesta perceraian. Pesta perceraian? Ya, bisa juga disebut pesta memutuskan suami. Shen Zijun dari grup Shen ingin memutuskan suaminya. APA, hal seperti ini terjadi? Kenapa tidak memberitahu saya lebih awal? Bukankah Pak Wang bilang selain urusan proyek, yang lain tidak perlu diurus? Ini jadi masalah besar. Pergilah siapkan mobil, saya akan telepon Tuan. Baik. Tuan, keluarga Shen mengadakan pesta perceraian di Hotel Internasional Peninsula. Ingin memutuskan suami, jika Shen Zijun benar-benar bercerai. Perjanjian gentleman akan otomatis batal. Saya mengerti. Anda pergi dulu, bagaimanapun juga, jangan sampai perjanjian itu batal. Saya akan segera sampai. Paman Su, apa yang terjadi? Anda perlu pergi sendiri, untuk anak saya. Orang yang akan mengganti jantung, keluarganya ada masalah, saya khawatir. Akan mempengaruhi perjanjian gentleman yang kita tanda tangani sebelumnya. Oh, akan mempengaruhi, Paman Su, bukankah provinsi selatan ini milik Paman Su? Kerajaan Anda? Keponakan terlalu berlebihan, saya hanya orang kecil yang tinggal di sudut. Tidak bisa dibandingkan dengan Anda, Tuan Chen. Keluarga Chen adalah tangan kanan dari gerbang Longmen di Beijing. Tuan Chen, Anda istirahat dulu. Saya akan segera kembali. Paman Su, hati-hati di jalan. Benar-benar cantik, pasti sangat menyenangkan bermain dengannya. Tuan, kami sudah menemukan semuanya. Orang yang bernama Ye Shao Yang itu, sebelumnya pernah menyelamatkan nyawa Nona Besar Su, karena itu Nona Besar Su selalu sangat memperhatikannya, bahkan di rumah sakit pernah secara pribadi. Memberi makan Ye Shao Yang. Ini rekaman video di ruang pasien saat itu. Su Ziyi, kamu adalah wanita saya, ayo. Kita akan temui Ye Shao Yang ini. Ketua, kami sudah menemukan rekam medis tuan muda itu palsu. Itu adalah kepala keluarga Su yang bekerja sama dengan direktur rumah sakit memasukkannya. Selain itu, kami juga mendapat informasi tidak lama sebelumnya. Tuan muda di Hotel Peninsula. Dianiaya oleh Shen dari keluarga Shen. Itu adalah kejadian kecelakaan sebelumnya. Yang membuat tuan muda tidak bisa melawan sama sekali, menderita kerugian besar. Tidak hanya itu, istri pertama Anda juga dipaksa oleh keluarga Shen. Dengan ancaman dan intimidasi untuk berlutut di tempat. Ini beberapa rekaman video saat itu. Baiklah, keluarga Shen ingin menyakiti anak saya. Sepertinya langit provinsi selatan ini akan berubah. Lin Tian, turun dari mobil sekarang. Pergi ke markas besar Longmen di provinsi selatan. Bilang Yeun Chang minta pedang naga. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan, dan beritahu Shang Jing. Orang-orang dari 4 keluarga besar Chen, Chu, Hu, Yo. Suruh mereka semua datang sekarang, hari ini. Aku akan mengacaukan provinsi selatan. Aduh Paman Wang. Barusan kamu dengarkan, cepat datang ke sini. Ke Hotel Peninsula, aku kasih waktu 10 menit, lucu banget. Kamu pikir kamu benar-benar putri keluarga Su? Kasih waktu 10 menit untuk Bos Wang, siapa kamu berani perintah Bos Wang? Adik kecil, kamu juga tidak seperti kekurangan uang. Gak perlu demi uang akting yang sedikit. Temanin si imut ini jadi gila, iya. Jangan demi uang sedikit, nyawamu taruhannya. Sudah kubilang 10 menit lagi kalian akan kena batunya. 10 menit, jangan bilang 10 menit ini. Aku kasih waktu 10 jam juga, kamu gak bisa panggil Direktur Wang. Yes, jangan banyak bicara lagi, aku rasa dia cuma akting. Keterlaluan aktingnya, nggak tahu diri lagi. Selanjutnya biar aku yang urus, orang yang kupanggil sudah sampai. Aku akan tunjukkan padanya, akibatnya memasukkan putri keluarga Su. Apa konsekuensinya, dan juga, membantu dia, apa akibatnya. Eyo. Serat perempuan ini, aku akan balas 10 kali lipat. Shen Chongwen, ingin menyentuh Nona Su. Lewati aku dulu. Anak. Masih berani halangi aku. Serang. Shen Chongwen, aku putri keluarga Su. Kalian berani sentuh Xiao Yang lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Shenmu hancur berkeping-keping. Kamu putri keluarga Su, kalau begitu aku pemimpin Longmen. Diam saja apa, serang, keluargaku sekarang miliuner. Kedepannya pasti tidak akan mengecewakan kalian. Nona Su, cepat pergi, mau pergi, impian. Tutup pintunya. Direktur Grup Tiansheng. Wang Yaoming datang. Direktur Wang datang. Wu Hongmei, lihat nggak? Orang keluarga Su datang, kamu dan anakmu sekarang hancur. Direktur Wang, di sini ada yang palsukan putri keluarga Su.
Bahkan berani bicara batalkan perjanjian dengan kepala keluarga Su. Kami sudah mengendalikan mereka semua. Betul Bos Wang, mereka semua sudah dikendalikan oleh orang-orangku. Selanjutnya, tunggu perintahmu, kamu orang keluarga Shen. Direktur Wang, ini anakku. Ibu, diam. Aku tidak bertanya padamu, Tuan Wang. Apa yang Anda lakukan? Anda adalah keluarga Shen. Ya, berlutut. Kenapa, Tuan Wang? Aku menyuruhmu berlutut. Anak. Tuan Wang, jangan marah. Dia sudah berlutut. Direktur Wang, apa yang terjadi sampai Anda marah seperti ini? Shen Zijun, kamu benar-benar hebat, baru saja menerima investasi dari grup Tiansheng. Sekejap saja, langsung menendang suami yang membawakan segalanya untukmu. Kecepatanmu berubah sikap benar-benar cepat. Direktur Wang, apa maksud Anda? Maksudku apa? Grup Tiansheng, Wang Yaoming. Hormat pada nyonya besar. Dia benar-benar nyonya besar keluarga Su? Selesai. Keluarga Shen benar-benar selesai, telah menyinggung keluarga Su. Keluarga Shen jangan harap bisa bertahan di seluruh provinsi selatan, selamanya. Keluarga Shen masih punya masa depan? Kalian lupa apa yang baru saja dikatakan. Nyonya besar keluarga Su, proyek dan investasi keluarga Shen. Senua ini adalah hasil usaha Tuan Yi, Sekarang. Semuanya hancur, hanya lubang ini saja. Keluarga Shen tidak bisa menutupinya, benar. Daging gemuk yang sudah di mulut hilang, belum lagi mendapat reputasi. Tidak tahu berterima kasih, semuanya. Kedepannya, jauhkan diri dari keluarga Shen. Keluarga Shen, tidak ada satupun yang lucu. Apakah dia benar-benar nyonya besar keluarga Su? Ya Xiaoyang, apa yang kamu katakan sebelumnya benar. Dengan kepala keluarga Su, menandatangani perjanjian gentleman, mendapatkan investasi 5 miliar untuk Shen. Proyek ratusan miliar, apakah benar kamu? Ya aku, Shen Zijun. Si lucu yang kamu anggap sebagai menantu, sampai mengadakan pesta perceraian. Merobek surat nikah dengan tangan sendiri, juga menendang. Adalah orang yang meminta pesanan 5 miliar untukmu. Dan proyek ratusan miliar. Ye Xiaoyang, hal sebesar ini. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ya, Ye Xiaoyang. Kalau saja kamu memberitahu Rajijun lebih awal, bagaimana mungkin kami memperlakukanmu seperti itu? Ye Xiaoyang, kamu terlalu tidak jujur. Hal seperti ini tidak memberitahu kakakku, dia adalah istrimu. Aku menyembunyikan, aku tidak jujur, ini semua terjadi. Baru 2 hari, membawa surat perceraian. Ke rumah sakit memintaku bercerai, aku baru bicara beberapa kata. Kalian sudah mengadakan pesta perceraian, memaksa suami bercerai. Sekarang masih berani bilang aku menyembunyikan. Ya Xiaoyang, kalau kamu ingin memberitahuku, sebelum menandatangani perjanjian, seharusnya kamu memberitahuku, bukan sekarang. Aku akan bercerai denganmu, baru kamu memberitahuku. Itu karena aku takut kamu khawatir, takut kamu tidak tega. Sudahlah, kamu pasti sengaja, kamu memang ingin menguji kakakku, kan? Baiklah, Ye Xiaoyang. Putriku menikah denganmu selama 3 tahun. 3 tahun. Kamu berani mengujinya. Apakah kamu masih manusia? Keluarga Shen, kalian benar-benar membuatku terkesan. Orang butuh muka, pohon butuh kulit, tapi keluarga Shen tidak butuh muka. Tidak butuh kulit juga. Kamu, Ye Xiaoyang. Aku tahu kamu sekarang punya dendam. Marahlah. Tapi setelah marah, investasi 5 miliar dan proyek jutaan. Kamu harus memberikannya padaku. Memberikannya padamu? Jangan bermimpi di siang bolong. Kamu bukan lagi istriku, perjanjian sudah robek. Pesananmu sudah tidak bisa didapat. Kamu. Tuan Ye, marahlah, tenangkan diri. Soal perceraian, lebih baik kita tidak membicarakannya dulu. Tuan Ye, suami istri, bertengkar di ranjang, berdamai di ranjang. 2 orang menikah bersama, betapa sulitnya itu. Lebih baik kita hentikan dulu. Aku, Wang Moran. Hari ini aku yang mentraktir pernikahan kalian berdua. Jangan bercerai dulu. Bagaimana? Tuan muda dan nyonya ada di dalam. Ayo, masuk ke hotel. Paman Wang, apa yang kamu bicarakan? Jia, Shen Zijun, sudah merebek. Dengan terang-terangan di pesta perceraian. Surat pernikahan yang dulu dengan Xiaoyang. Bagaimana bisa berdamai? Surat pernikahan sudah robek, tapi surat cerai belum diambil. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan. Dan ini semua adalah keinginan Tuan. Keinginan ayahku. Tuan bilang, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada merusak 1 pernikahan. Nyonya Shen dan Tuan Ye, pernikahan 3 tahun kalian. Tidak mungkin begitu saja bercerai, aku pikir. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Yang menyebabkan situasi hari ini, kan? Aku? Nyonya Shen, hari ini aku datang sendiri, menjadi mediator untukmu. Ini adalah kesempatan untukmu, jangan sia-siakan, kalau tidak. Setelah kamu mengambil alih investasi 5 miliar dari grup Tiansheng, dan proyek miliaran, jika karena urusan rumah tangga, mempengaruhi efisiensi kerja, aku, Wang Yaoming, bahkan kepala keluarga Su, tidak akan setuju. Direktur Wang, maksudmu adalah investasi 5 miliar dan proyek miliaran? Ini masih milik Shen Group. Direktur Wang, apa maksud Anda? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya tidak ingin pasangan suami istri yang baik berpisah begitu saja. Wang Yaoming, apa yang kau omongkan? Dia sudah mengumumkan perceraian. Di depan banyak orang secara terbuka.
Mereka sekarang sudah tidak dianggap suami istri lagi. Apalagi dia memperlakukan Xiaoyang seperti ini. Mana mungkin disebut pasangan yang baik. Nona, jangan urusi dulu masalah ini. Serahkan pada saya untuk menanganinya, Presiden Shen. Hari ini kalian berdua berjabat tangan dan berdamai, lalu rujuk kembali. Bagaimana menurutmu? Zijun Siphat setuju. Kakak, cepat setujui Direktur Wang, yang penting kan proyek dan uang. Paling penting. Baik, saya setuju. Tuan Ye, bagaimana denganmu? Maaf Direktur Wang, saya tidak bisa setuju. Masih tidak setuju? Tidak bisa setuju? Tuan Ye, saya sarankan. Pertimbangkan lagi baik-baik, dalam kondisi Anda sekarang. Lebih baik ada istri yang menemani daripada tidak, tapi istri seperti ini. Kurasa lebih baik tidak ada, keluarga Shen. Mempermalukan ibuku seperti ini, jika aku setuju, itu tidak berbakti. Apalagi keluarga Shen hanya ingin orderan dan investasi. Jika orang seperti ini dimasukkan lagi ke keluarga Ye, aku khawatir tidak bisa tidur nyenyak. Tuan Ye, aku mengerti, kau masih kesal pada keluarga Shen. Tidak masalah, aku akan membalas dendam untukmu, sekarang. Semua orang berlutut kepada Tuan Ye dan Ibu Tuan Ye. Memberi hormat, jika Tuan Ye tidak bilang banggun, kalian tidak boleh banggun. Kita berlutut padanya. Iya, ini. Kita disuruh berlutut pada anak ini. Direktur Wang, bisakah ganti cara minta maaf? Aku hitung sampai 3, jika tidak berlutut, aku akan suruh orang. Patahkan kaki kalian, bantu kalian berlutut. Sekarang, minta maaf pada Tuan Ye. Maaf. Kalian tidak makan? Lebih keras. Maaf. Bagaimana? Tuan Ye, sedeliga? TAPI. Jika kau masih ingin aku, rujuk dengan Shen Rajijun. Maaf. Aku Ye Xiaoyang tidak setuju. Tuan Ye, Aku sudah turun tangan sendiri, membantumu berdamai. jangan saya siakan. Aku menyanyiakan maksud Direktur Wang, aku hari ini. Harus reject dengannya? Bisa dibilang begitu. Kakak, Wang Yameng, apa yang terjadi hari ini? Xiaoyang tidak mau. Apa kau masih mau memaksanya? Nona, saya sudah bilang, ini perintah Tuan. Hari ini pernikahan ini. Dia, bagaimanapun juga, tidak bisa bercerai, bukan? Hari ini saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Xiaoyang. Yung Kang, Kamu siapa? Berani bicara senaknya di sini? Saya siapa? Kamu bilang pantas tahu. Saya adalah Direktur Grup Tiansheng, di belakang saya berdiri. Keluarga Su dari Provinsi Selatan. Saya tidak pantas tahu? Tuan bilang, kamu tidak pantas tahu. Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kamu berani memukul saya? Director Wang. Memukulmu kenapa? Kamu buta marah. Berani bicara lagi. Saya potong-potong kamu gitu makin enjing. Kalian masih diam saja? Ayo bertindak. Saya lihat siapa yang berani bergerak, yang bergerak mati. Kalian, ini Provinsi Selatan, wilayah keluarga Su saya. Kalian berbuat semaunya di sini. Keluarga Su kami tidak akan membiarkan kalian. Keluarga Su, sekarang saya kasih kamu kesempatan. Segera telepon Su Jin, biar dia bisa memanggil semua orang yang bisa dipanggil, semua kekuatan yang bisa dipanggil. Saya akan menunggunya di sini. Baik, baik, baik. Kamu jangan sampai menyesal nanti. Baik, saya tahu. Saya Sejer Datang. Ayo ikut Paman Su. Kepala keluarga saya segera datang. Kamu tunggu saja. Ya Xiaoyan, orang-orang ini semua kamu yang undang, ya? Kamu benar-benar berani sekali. Tidak menghormati kepala keluarga Su, meskipun kamu dengan kepala keluarga Su sudah menandatangani perjanjian gentleman, tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Benar-benar tidak tahu maut, di Provinsi Selatan keluarga Su adalah langit. Hari ini kalian bawa banyak orang, datang ke sini merusak. Keluarga Su pasti tidak akan membiarkanmu. Lihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Tentu saja, biar ibu yang melahirkan anak ini. Perlu dan meminta maaf kepada kami. TAPI. Sifat keluarga Su belum tentu lebih baik dari keluarga Shen kami. Bisa saja nanti berlutut menjilat jari kaki. Juga tidak selesai, Shen Chongwen. Saya bunuh kamu. Zhao-yang, anjing-anjing ini adalah keluarga Shen, ya? Kami adalah orang keluarga Shen, orang tua. Hari ini benar-benar berkat kamu, putri keluarga Su ada di sini. Keluarga Su belum tentu akan turun tangan, tapi Dasar bodoh, kamu berani membuat marah keluarga Su. maka keluarga Su pasti akan bertindak. Benar, investasi dan proyek keluarga Shen kami pasti tidak akan hilang, Ye Xiaoyang. Mailing takut, malaki hilangan beras. Sekarang keluarga Shen kami tidak hanya mendapatkan kontrak dan proyek ini juga akan membantu keluarga Su untuk menyelamatkan muka. Dan akan dihargai oleh keluarga Su. Ketika kepala keluarga datang, pasti akan memuji prestasi keluarga Shen. Bagus, keluarga Su. Keluarga Shen, Grup Tiansheng,
hari ini, aku akan membuat kalian tahu. Apa itu keputusasaan yang sebenarnya? Kalau begitu, mari kita mulai dari keluarga Shen. Xiaolong, ya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Keluarga Shen adalah keluarga kaya masa depan. Kalian berani menyentuh kami? Kalian tahu kami siapa? Bergentang pada APA, keluarga Su dari Provinsi Selatan. Jika kalian menyinggung kami, kalian pasti akan menyesal. Ya Xiaoyang, kamu cepat suruh orang tua ini melepaskan aku. Kalau tidak, kamu akan sial. Keluarga Shen, keluarga kaya miliaran. Hebat sekali keluarga kaya miliaran ini. Mencapai kesuksesan dengan mengorbankan nyawa anakku, tapi melakukan hal yang mengkhianati anakku. Hal yang tidak tahu berterima kasih. Kamu adalah ayah Ye Xiaoyang? Saya Pak Kukra. Ternyata ayah Ye Xiaoyang. Ternyata orang yang dulu meninggalkan istri dan anak. Kabur dengan buru-buru, lepaskan kami segera. Kalau tidak, seluruh keluarga kalian akan mati. Siapa yang manis? Keras sedikit, belum makan ya? Tidak punya nyali. Xiaolong, kamu dulu pemanasan untuk mereka. Nanti intensitas olahraganya besar, biarkan mereka beradaptasi dulu. Ya, Tuan bilang, mereka pemanasan. Mulai dari berkumur dulu. Apa yang kalian lakukan? Ini untuk berkumur kami. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kalian tidak punya hukum ya? Keluarga Shen adalah keluarga miliuner masa depan. Wanita ini, berikan perhatian khusus, ya. Kalian tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Jangan pukul lagi. Pukul sampai mati, jangan berhenti. Hongmei, Xiaoyang, maaf. Aku terlambat datang. 15 tahun. Aku kira kamu sudah mati, kamu masih berani kembali. Hongmei, Xiaoyang. Selama ini aku bersalah pada kalian, tapi aku juga punya alasan. Selama ini, aku selalu ingin kembali menemui kalian, tapi takut membawa masalah pada kalian, makanya aku selalu hilang. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Musuh di sekitarku sudah kuhabisi semuanya. Tuan Su, ini tempatnya, sudah tahu, turunlah. Kalian tenang saja, hari ini ada aku, tidak ada yang bisa menyentuh kalian. Sedangkan keluarga Shen ini, aku akan membuat mereka menyesal datang ke dunia ini. Xiaolong bisa mulai, ya Tuan. Semua orang selesai pemanasan, siap untuk hukuman besar. Hongmei, aku akan membalas dendam untukmu dan Xiaoyang. Apa rencanamu? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebelumnya kamu yang memukul Xiaoyang kan? Bukan aku, masih mengelak. Xiaolong, tunjukkan video padanya. Diam 1000 bahasa, ya? Ayo, lepaskan baju anak ini. Biar dia merasakan dua dunia, panas dan dingin. Yaitu dengan menyiram air, mendidih 100 derajat. Lalu menyiram air es, begitu 10 kali bolak-balik. Kulitmu akan seperti ular yang berganti kulit. Semuanya terkelupas. Chen Gan. Tuan Long, air mendidih sudah datang. Xiaoyang, ayahmu dia. Tidak apa-apa, mungkin hanya menakuti mereka. Siram, ya. Tuan, anak ini sudah kencing, penakut, ini baru saja dimulai. Sudah ketakutan seperti ini, aku pikir keluarga Shenmu hebat.
Ternyata hanya sekumpulan penekat. Kalian ini menggunakan hukuman pribadi, kalian ini. Xiaolong, berhenti dulu. Sebelumnya kamu yang membuat Hongmeiku berlutut padamu. Minta maaf kan? Apa yang kamu mau? Buat dia berlutut dan bicara padaku. Kalian ini salah. Kamu bilang, kenapa kamu ganggu siapa saja, malah ganggu wanitaku. Kamu tahu apa konsekuensinya? Jangan sentuh aku. Cabut giginya satu persatu, sampai bersih. Ini sekumpulan pembunuh. Aku tidak bisa di sini, aku harus cari kepala keluarga. Jenggan. Shen Zijun, sekarang giliranmu. Apa yang kamu mau lakukan? Kamu si manis, yang mengandalkan anakku. Baru bisa mencapai kesuksesan hari ini, baru saja dapat investasi dari keluarga Su. Langsung berbalik dan tidak mengakui, mau menceraikan anakku. Kamu si pengkhianat, masih berani tanya aku mau apa? Ini bukan salahku, ini salah anakmu. Dia sendiri yang tidak punya masa depan, mau jadi kurir. Aku seorang CEO wanita yang akan bernilai miliaran. Bagaimana dia bisa cocok denganku? Aku menceraikannya. Ini juga bisa dimaklumi. Anakku tidak pantas untukmu, wanita yang tidak tahu berterima kasih. Xiaolong, berikan dia hukuman air. Aku akan membuatnya tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Jangan bergerak, jika tidak paku baja akan menembus anggota tubuhmu. Apa yang terjadi? Kenapa panik? Keluarga Su tidak baik. Ada masalah besar di dalam. APA. Baru satu ronde sudah tidak tahan? Kalian tahu tidak apa yang kalian lakukan ini salah. Keluarga Su pasti tidak akan membiarkan kalian. Masih berteriak? Lanjutkan. Sudah, Yuncang, berhentilah. Jika terus begini, bisa ada korban jiwa. Zijun sebelumnya adalah menantu keluarga kita. Hongmei, sebelumnya karena kamu terlalu baik hati. Membuat orang jahat ini menang, untuk melawan orang jahat seperti ini. Mereka harus merasakan sakit, agar mereka tidak lupa. Xiaoyang, cepat nasihati ayahmu. Jika benar ada korban jiwa, meskipun keluarga Su turun tangan, mungkin tidak akan mudah menyelesaikannya. Pak Tua, lepaskan mereka dulu, sekarang lepaskan mereka. Bukankah itu terlalu mudah bagi mereka? Melepaskan tidak berarti membebaskan. Perjanjian gentleman yang aku tanda tangani dengan keluarga Su sudah berakhir. Keluarga Shen sekarang sudah tidak memiliki investasi dan proyek. Cepat, mereka akan berada di bawah tekanan besar. Semua akan melompat dari atap gedung. Saat ini kamu masih menyiksa mereka. Lebih baik biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Investasi dan proyek yang seharusnya menjadi milik mereka. Karena pilihan yang salah mereka sendiri, menjadi abu, melihat gedung berdiri. Memang anakku, membunuh dan menghancurkan hati. Xiaolong, dengarkan anakku. Untuk sementara lepaskan mereka, aku ingin melihat mereka, keluarga Shen. Satu persatu, melompat dari atap gedung, ya Tuan. Kepala keluarga Su dari Provinsi Selatan datang. Apa yang kalian lakukan? Kepala keluarga Su datang, sekarang keluarga Shen pasti akan selamat. Ayah, Ye Xiaoyang, kamu hancur. Dan ayahmu, kalian semua hancur, kepala keluarga Su datang. Dia pasti akan membalas dendam untuk kita. benar, kepala keluarga Su pasti akan membalas dendam untuk keluarga Shen. Bukankah anakku sudah bilang tadi? Jangan langsung bertindak, tapi hancurkan hati mereka. Hari ini, aku akan membuat keluarga Shen merasakan. Apa itu keputusasaan? Kepala keluarga Su, ada yang menyalahgunakan kekuasaan pribadi dan tidak menghormati kepala keluarga Su. Aku, ibu, dan adik berani berbicara jujur. Tapi mereka melakukan kekerasan seperti ini, ya kepala keluarga Su. Lihatlah gigiku yang sudah hampir tidak ada. Baru saja mereka dengan paksa mencabut satu gigi saya. Dan anak saya yang malang ini, mereka menelanjangi dia. Mereka menyiram air panas ke tubuhnya hanya karena kami berani berbicara jujur. Untuk keluarga Su, mereka memperlakukan kami seperti ini. Tuan Su, Anda harus membela kami. Ayah, keluarga Shen itu memang pantas menerimanya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyang. Dan Xiaoyang juga tidak pernah tidak menghormati keluarga Su. Mereka hanya berbohong. Mereka memaksa Xiaoyang untuk tidak bercerai. Zi, kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Ayah, apa maksudmu? Kenapa saya tidak perlu ikut camper? Mereka memaksa Xiaoyang untuk reject dengan keluarga Shen. Ayah, Sudah, jangan teriak. Ayahmu hanya tidak ingin. Karena perceraian keluarga Shen, perjanjian gentlemannya batal. Itu sebabnya dia berpura-pura tidak tahu. ayah, benar begitu? Zi, ayah hanya ingin kamu tetap hidup. Kalau begitu, saya juga akan jujur.
Kamu tidak ingin kembali dengan keluarga Shen. Zhen Razijun, boleh. Tapi perjanjian gentlemannya tidak boleh kamu rusak. Keluarga Shen bisa saya tekan. Saya jamin mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Tuan Su, Anda tidak bisa melakukan ini. Tuan Su, Anda tidak bisa karena perjanjian gentlemannya. Mengabaikan keluarga Shen. Proyek 500 juta itu. Dan investasi 10 miliar, Anda bisa memilih siapa saja. Keluarga Su tidak akan ikut campur. Bagaimana, Tuan Ye? Tidak mungkin. Sebelumnya karena kelalaian saya, anak saya dan kamu. Salah menandatangani perjanjian gentlemannya, menggunakan jantungnya. Untuk menukar proyek investasi keluarga Su yang jelek ini. Hari ini saya sudah bertemu dengan anak saya, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Termasuk kamu, keluarga Su. Benar, benar. Ye Xiaoyang demi karir saya. Mengorbankan jantungnya, sementara saya. Apa yang dia katakan, menukar dengan jantung? Apakah isi perjanjian gentlemannya adalah Ye Xiaoyang ini? Menggunakan jantungnya sendiri untuk menukar dana 500 juta keluarga Shen. Dan proyek 10 miliar, benar? Wah, jangan bilang itu mungkin, kabar burung. Putri keluarga Su dari Provinsi Selatan, Suzy, menderita gagal jantung bawaan, sangat membutuhkan donor jantung. Mungkinkah? Yun Kang. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apa maksudnya menggunakan jantung Xiaoyang? Cepat katakan padaku. Hong Mei, perjanjian gentlemannya keluarga Su itu apa? Menggunakan jantung putra kita. Untuk menukar proyek investasi keluarga Shen. TAPI. Untungnya keluarga Shen bersikeras untuk bercerai. Yang malah mengacaukan semuanya, membuat perjanjian jadi batal. Tidak mungkin, kamu sedang berbohong, kan? Jia, Ye Xiaoyang. Bagaimana mungkin dia begitu baik hati, demi aku, menggunakan jantungnya sendiri untuk menukar? Shen Zijun, aku juga sangat menyesal. Jika aku diberi kesempatan memilih lagi, aku pasti tidak akan memilih ini. Kamu. Kepala keluarga Su, ini tidak benar, kan? Ini benar. Ye Xiaoyang demi karirku. Menggunakan jantungnya untuk menukar. Tapi aku malah. Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Semua yang seharusnya kumiliki, proyekku, kontrakku. Aku malah menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Baiklah, sekarang semuanya sudah terungkap. Kesulitan yang dialami putramu juga sudah dijelaskan. Aku, Su Wujin, akan menggunakan jantung putramu untuk menyelamatkan putriku. Sebagai imbalannya, kamu bisa memilih. Satu syarat, aku, Su Wujin, akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Sira APA? Bukankah aku sudah bilang? Hari ini tidak mungkin. Kamu tahu tidak, putramu, dia menderita kanker paru-paru stadium akhir, paling lama. Hanya bisa hidup setengah tahun lagi. Putramo. Bagaimanapun juga sudah tidak bisa hidup lama lagi. Kenapa kamu membiarkannya mati sia-sia? Tidak bisa menyelamatkan putriku. Xiaoyang, APA yang dia katakan benar? Kamu menderita kanker paru-paru stadium akhir. Ya, benar. Kamu, masalah sebesar ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibu, aku baru saja mengetahuinya 2 hari yang lalu ini. Belum sempat memberitahumu. Putraku, kenapa bisa menderita kanker paru-paru stadium akhir? Nak, tubuhmu kan sehat-sehat saja. APA? Dia tidak menderita. Kepala keluarga Su, putraku memang polos, tapi ayahnya bukanlah domba kecil yang mudah dibohongi. Jika ada orang yang ingin, dengan sedikit trik kecil, menyakiti putraku, maka aku hanya bisa bilang, salah orang. Paman Ye, apa maksudmu? Maksud APA? Tanya sendiri ayahmu. Jangan berbelit-belit di sini, Ye Xiaoyang. Catatan medis kanker paru-paru stadium akhir adalah hasil pemeriksaan langsung dari Direktur Rumah Sakit Utama Bin Shou. Direktur Shao yang memeriksanya, pasti tidak ada kesalahan. Ya, Din Shao adalah presiden rumah sakit. Tentu saja tidak akan salah selama beberapa dekade, tetapi jika seseorang membuat tangkai dari itu, Din Shao memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su, ini harus benar. Ya, APA maksudnya. Gigi yang tajam. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuan Su menginstruksikan Presiden Shao memalsukan catatan medis anakmu? Saya pikir Anda benar-benar pingsan. Orang tua, saya tidak peduli siapa Anda. Beri aku kurang di sini.
Anakmu adalah kanker paru-paru stadium lanjut. Dia adalah kanker paru-paru lanjut. Jika Anda masih di sini, aku akan membuatmu tahu apa penyesalan sejati. Beraninya kau mengatakan hal buruk tentang tuanku. Saya pikir Anda berani. Anda tahu siapa saya. Master Chen Chen di Shangjing. Dia berasal dari keluarga Chen di Beijing. Shang Jing Chen, ini adalah anggota inti Longmen. Sebenarnya muncul di rumah Chen di Beijing, Bin Shou. Aku akan mengingatkan kamu. Suzy dari keluarga Su akan menikah denganku. Dan keluarga Su telah menjadi mertua saya di Beijing. Untungnya, keluarga Su ingin menikah dengan keluarga Chen di Beijing. Jika ini menjadi keluarga Su, kita bisa keluar dari provinsi selatan. Terbang ke langit, hahaha, aku ingin tahu. Bagaimana Firaun jujur? Lakukan apa yang dikatakan pemilik Su. Tunggu, kalian tidak bisa. Kesepakatan pria Xiaoyang dan ayahku. Dia sekarang bisa tidak memenuhi. Kau tidak bisa memaksanya. Zi, kita tidak memaksanya. Kami memberinya pilihan. Anda sekarang harus memenuhi perjanjian sebelumnya. Atau aku membiarkan pemilik Su sekarang. Aku akan memberimu 3 detik. 3 detik kau tidak berbicara. Saya akan memenuhi perjanjian sebelumnya. Keluarga Su akan terus menjadi mantan istri Anda dan keluarga Shen. Output investasi dan proyek tentu saja Anda akan terus memberikan hati Anda untuk Zi, haha. 3 sudah cukup. Aku tidak ingin berbicara tentang kesepakatan pria. Aku hanya ingin tahu apakah kanker stadium lanjut. Tuan Su berkata bahwa Anda adalah. Maka Anda adalah Tuan Su dan mengatakan bahwa itu adalah. Maksudmu, aku bukan kanker. Itu harus Tuan Ye yang menderita kanker stadium lanjut. Kami tidak bermaksud bahwa kanker stadium lanjut ini adalah Din Shao. Diagnosa yang diberikan oleh Din Shao, Nai Nancheng, tokoh terkemuka di dunia medis. Lebih dari itu, dia adalah ahli medis, diagnosanya tidak mungkin salah. Dia juga tidak akan memberikan kesaksian palsu. Dekan Shao adalah profesor medis terkenal di Provinsi Selatan, dia tidak akan merusak reputasinya sendiri. Ya, seseorang seperti Dekan Shao. Bagaimana mungkin melakukan kecurangan? Bukankah itu akan merusak reputasinya di akhir karir? Kalian bilang tidak akan melakukan kecurangan, lalu tidak akan melakukan kecurangan. Apa hak kalian untuk berbicara atas namanya, Tuan? Saya sudah menahan diri cukup lama, kalau bukan karena Anda adalah ayah dari Tuan Ye, saya sudah lama tidak tahan. Orang yang seharusnya menahan diri adalah saya, Anda sebagai kepala keluarga Su di Provinsi Selatan. Sudah tidak punya malu lagi? Saka berpura-pura? Saya akan membawa Anda menemui seseorang, Xiaolong. Bawa orang itu masuk. Baik. Ini bukan Dekan Shao? Benar. Kenapa dia sampai dipukuli seperti ini? Dekan Zhao, mari. Ceritakan, apa yang sudah kalian lakukan? Saya suruh kamu bicara, tidak mengerti ya? Apakah masih ingin diselesaikan orang lain? Saya bilang, tunggu, Dekan Shao. Hari ini ada saya, Chen Yuan. Seluruh keluarga Chen di Shangjing bisa menjadi penjaminmu. Kamu harus berpikir matang sebelum berbicara, tapi mereka adalah naga. Dekan Shao, katakan saja yang sebenarnya, untuk yang lainnya. Yang bicara sembarangan di sini, nanti akan saya urus. Hahaha, urus saya. Cuma kalian? Dekan Shao, cepat katakan, saya bilang. Ye Xiaoyang dia tidak menderita kanker paru-paru stadium akhir. Ya, saya yang memalsukan laporan medis, menipunya. Saya merusak etik kedokteran, saya tergoda, Dekan Shao. Benar-benar memalsukan laporan medis. Apakah ini perintah dari keluarga Su? Sepertinya iya. Kalau tidak, dia seorang dekan, sudah tua. Ngapain melakukan hal seperti ini? Ya, Hei, ngapain? bukan suruh kamu datang untuk mengaku, tapi untuk jujur. Dan menyebutkan rekanmu, saya hitung sampai 3. Kalau kamu masih tidak mau bicara, kamu tahu akibatnya. 3, 2. Saya bilang, itu kepala keluarga Su. Kepala keluarga Su yang menyuruh saya memasukkan laporan medis, karena hanya dengan cara ini, Ye Xiao yang baru akan tahu. Waktunya tidak lama lagi, dia baru akan rela mendonasikan jantungnya, sungguh tidak menyangka. Sebagai kepala keluarga Su, harimau di Provinsi Selatan, pikirannya begitu jahat. Pertama memasukkan laporan penyakit terminal, lalu mengeluarkan perjanjian gentleman. Dengan iming-iming keuntungan, orang biasa memang sulit menolak, ya. Dalam situasi seperti ini, siapapun yang normal
Mungkin akan setuju, tidak bisa tidak dikatakan, caranya sangat cerdik. Kepala keluarga Su, apa yang dikatakan Dekan Zhao benar? Ayah, Direktur Zhao, Ye Xiao yang ini. Bisakah terkena penyakit mematikan? Tuan Su, maksudmu? Direktur Zhao, aku perlu menyelamatkan putriku, aku membutuhkannya. Untuk dengan rela, hati memberikan jantungnya. Jadi, aku perlu dia terkena penyakit mematikan. ayah, apa yang dikatakan Direktur Zhao benar? Ziai, Ayah, bagaimana bisa kau melakukan ini? Ye Xiaoyang menyelamatkanku dengan mengorbankan nyawanya. Sementara kau membohonginya bahwa dia mengidap kanker, agar dia memberikan jantungnya padaku. Kau ingat tidak, waktu aku kecil, kau yang bilang padaku, harus jujur dalam hidup, dan membalas budi. Lalu apa yang kau lakukan sekarang? Ini namanya tidak tahu terima kasih, membalas budi dengan kejahatan. Ziai. Ayah hanya ingin kau tetap hidup. Ayah tidak ingin kau mati. Kau baru 23 tahun. Kau masih sangat muda, seharusnya. Kau memiliki masa depan yang cerah, melihat gunung, melihat air, melihat segala hal indah di dunia ini. Wajahmu seharusnya penuh senyum, hidup seharusnya bahagia. Tampa Beben, bukan sidiap minggu. Pergi ke ruang steril yang sempit, minum belasan obat pahit. Lalu menunggu kematian, seperti menghitung mundur. Ayah, Putriku, aku melihatmu tumbuh besar sedikit demi sedikit. Aku benar-benar ingin kau memiliki tubuh yang sehat. Dan hidup seperti orang normal. Untuk itu, aku rela menjadi orang jahat, dicaci maki oleh semua orang. Aku tidak peduli. Benar-benar tidak peduli. Tuan Su, aku menghormatimu karena ingin menyelamatkan putrimu. Tapi ini bukan alasan untuk menyakiti anakku. Aku, Yeung Kang. Hari ini akan mengatakan ini. Tidak ada yang boleh menyentuh aku. Bahkan keluarga Su sekalipun. Oh begitu? Kalau ditambah keluarga Chen? Paman Su, tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Selama aku, Chen Yuan, ada, apa yang tidak bisa kalian lakukan? Aku yang akan melakukannya. Apa yang tidak berani kalian lakukan? Aku juga yang akan melakukannya. Datang. Tunggu, jangan buru-buru bertindak, Tuan Su. Sekarang aku sudah bukan lagi penderita kanker stadium akhir, dan sudah putus hubungan dengan keluarga Shen. Aku sekarang tidak punya hak lagi untuk menandatangani perjanjian. Jika kau masih berniat menggunakan kekerasan, satu-satunya cara adalah mengambil jantungku, dan menggantinya dengan jantung Zi. Jika kau melakukan ini, tidak perlu bicara tentang tanggung jawab yang harus kau pikul. Bahkan jika kau mengambil jantungku, dan menggantinya dengan jantung Zi, kau yakin dia akan menerimanya? ayah, Xiao yang benar. Jika harus menggunakan cara yang penuh darah untuk menyembuhkan penyakitku, aku lebih baik mati sekarang. Ziai, baiklah. Kamu yang bernama Ye Xiaoyang, ya? Kamu pikir dengan memanfaatkan simpati Zi, kamu bisa aman? Dengarkan baik-baik. Zi adalah wanitaku. Dia akan menikah ke keluarga Chen, dan akan menjadi Orang yang meneruskan keturunan keluarga Chen. kebetulan golongan darahmu cocok dengannya. Maka nasibmu sudah ditentukan, yaitu menjadi bank darah untuk jantungnya. Mau atau tidak mau, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu karena Inilah takdirmu sebagai orang rendah. jadi, kamu akan memaksa mengambil jantungku? Kamu benar. Jika kamu dengan patuh menyerahkan jantungmu, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup setengah tahun lagi. Jika tidak, maka maaf. Aku akan mengambil jantungmu. Yi Xiaoyang, kamu tamat. Orang yang tidak tahu diri. Sekarang Chen Shao akan mengambil jantungmu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Xiaoen, Tuan Shen. Ambil, cepat ambil. Aku ingin melihat warna hatinya. Zijun kami menikah dengannya selama 3 tahun. 3 tahun. Dan dia masih merusak investasi dan proyek Zijun kami. Ini adalah kesempatan emas bagi Zijun kami. Untuk sukses besar. Hatinya pasti hitam. Ye Xiaoyang, ini semua karena ulahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Keluarga Shen, baik, sangat baik. Kalian bilang Ye Xiaoyang berhati hitam. Bagaimana kalian bisa menyatakannya? Apakah kamu berhati hitam? Kita akan segera tahu. Keluarlah semua. Siapa yang berani bergerak? Tuan Ye, semuanya sudah selesai. Orang dari Longmen sudah di luar. Kepala keluarga Lin,
Bagaimana bisa begitu? Paman Su, siapa dia? Macan Gunung Provinsi Jiang, satu dari 2 orang di 3 Provinsi Jiangnan yang bisa sejajar dengan keluarga Su. Makang Gunung Provinsi Jiang. Aku masih putra tertua keluarga Chen. Di Belai Kangku, ada seluruh longmen dari Shangjing. Hanya seorang macan gunung Provinsi Jiang. Siapa kamu? Kamu yang bernama Chen. Benar, aku adalah putra tertua keluarga Chen dari Shangjing, Chen Yuan. Tamparan ini untuk ayahmu. Sekarang, segera minta maaf kepada Tuan Ye. Atau saat ayahmu datang, dia akan mengulitimu. Apa katamu? Minta maaf padanya? Ya, aku bilang begitu. Kepala keluarga Lin, keluarga Chen punya sampah seperti ini. Ini juga bisa disebut keberuntungan keluarga Chen. Ini disebut seni langit masih bisa dimaafkan. Tapi kejahatan manusia tidak bisa dimaafkan. Benar apa yang dikatakan Tuan Ye. Orang tua itu. Kamu bilang siapa yang akan mengalami bencana ini? Keluarga Lin kan? Kamu berani memukulku? Kamu selesai. Keluarga Chen dari Shangjing tidak akan membiarkanmu. Seluruh longmen Shangjing juga tidak akan membiarkanmu. Tidak tahu maut. Masih ada 10 menit. 10 menit lagi ayahmu akan datang. Jangan ngawur. Ayahku sama sekali tidak punya rencana datang ke Bintou. Ayahmu sebelumnya memang tidak punya rencana, tapi sekarang sudah ada. Xiaoyang, kamu sekarang sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya kamu menggantikan posisi ayahmu. Hari ini akan menjadi ujian untukmu. Lakukan apa yang kamu inginkan. Entah itu menghancurkan keluarga Su atau keluarga Chen, semuanya terserah kamu. Menghancurkan keluarga Chen dan Su? Orang tua itu, kamu gila ya? Orang tua, kamu bercanda? Menghancurkan mereka? Aku tidak punya kemampuan itu. Sekarang memang belum. Tapi sebentar lagi akan ada. Waktunya tiba. Silakan bawa pedang Sanlong. Baik, silakan bawa pedang Sanlong. Ini adalah pedang Sanlong, pusaka warisan Longmen Shangjing. Kalian berhasil membawa pedang Sanlong? Kalian ini siapa sebenarnya? Kami siapa? Kamu masih belum bisa menebak? Pedang Sanlong adalah pusaka warisan Longmen Shangjing. Pemimpin Longmen saat ini bermarga Ye, dan tuan kami. Kebetulan juga bermarga Ye. Dia bermarga Ye? Tidak mungkin kebetulan kan? Apakah ayah Ye Xiaoyang ini adalah pemimpin Longmen saat ini? Mungkin, sangat mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahnya adalah pemimpin Longmen Shangjing? Kalau dia punya hubungan seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Benar, ini pasti palsu. Kami sebelumnya sudah menyelidikinya. Ayahnya adalah seorang penjudi, dan saat dia berusia 12 tahun, dia meninggalkan mereka dan kabur. Later belakang mereka seperti itu, pasti bukan orang Longmen Shangjing. Tuan Chen, ini semua palsu. Jangan tertipu oleh mereka. Benar, Tuan Chen. Coba pikir baik-baik. Kalau dia benar-benar pemimpin Longmen Shangjing, maka anaknya meskipun tidak diakui, tidak mungkin sampai harus mengantar makanan. Apalagi sampai menandatangani perjanjian transplantasi jantung. Orang tua, kamu adalah pemimpin Longmen Shangjing? Benar, Yun Chang. Kenapa aku tidak pernah dengar? Kamu punya identitas sebagai Longmen Shangjing? Hong Mei, dulu aku terdampar di luar. Musuh ada di mana-mana. Mana berani aku membuka identitas. Sekarang musuh di sekitarku sudah dibersihkan. Baru aku berani mengakui kalian. Kalian terus saja berbohong. Memalsukan pemimpin Longmen, membuat pedang Sanlong palsu. Hanya 2 kejahatan ini saja, tidak peduli siapa kamu, sudah cukup. Semua akan mati. Hahaha, aku pasti akan mati. Xiaoyang, pedang pembunuh naga adalah pusaka warisan gerbang naga. Baru saja aku telah menyerahkannya padamu. Sekarang asal kau mengambil pedang ini, menerima upacara leluhur, kau akan menjadi pemimpin baru gerbang naga. Asal aku mengambil pedang ini, aku akan menjadi pemimpin baru gerbang naga. Benar. Belajarannya cukup asli. Pedang pembunuh naga adalah pusaka gerbang naga dari Shangjing, yang diwariskan selama ribuan tahun. Hanya keturunan langsung gerbang naga Shangjing yang bisa membukanya. Baru akan memulai upacara warisan, menerima warisan gerbang naga. Tapi kalian palsu. Ini adalah penghinaan besar. Gerbang naga Shangjing akan menghancurkan kalian sampai habis. Upacara leluhur, aku pernah mendengarnya. Ini adalah upacara tertinggi gerbang naga Shangjing. Kalian yang memalsukan gerbang naga Shangjing masih bisa hidup. Tapi meniru upacara leluhur, itu adalah dosa besar. Tuan Ye, kau pernah menyelamatkan putriku, aku menyarankanmu untuk segera berhenti. Kalau tidak, benar-benar akan ada yang mati. Paman Su mereka mencari kematian. Biarkan saja mereka mencari kematian. Kebetulan, ambil jantung anak ini untuk Zi. Benar, biarkan mereka mencari cremation. Kebetulan bisa melaksanakan perjanjian gentleman. Ya, benar. Investasi dan pengiriman proyek keluarga Shen. Aku akan mengaturnya untuk kalian. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Zijun, Tuan Chen adalah pria baik. Tidak seperti beberapa orang, dia adalah si manis, lain kali cari pria. Harus lebih berhati-hati. Terima kasih Tuan Chen. Orang buta, sebentar lagi kau akan menyesal. Ya, sebentar lagi kau akan menyesal.
Menurutku yang akan menyesal adalah kalian. Orang tua ini memasukkan pemimpin gerbang naga, membuat pedang pembunuh naga palsu. Bahkan berani menyuruh anaknya meniru. Upacara warisan penerus leluhur, salah satu dari ini saja. Jika diungkapkan, itu adalah hukuman mati, dan kalian membantu kejahatan. Gerbang naga Shangjing tidak akan membiarkan kalian. Benar, gerbang naga tidak akan membiarkan kalian. Baiklah, gerbang naga Shangjing tidak akan membiarkan kami. Chen Tianhao, dari keluarga Chen, juga adalah seorang pahlawan. Bagaimana bisa menghasilkan seorang anak yang tidak berbakti seperti kamu, sungguh malang bagi keluarga Chen. Tunggu saja. Tunggu keluarga Chen berantakan baiklah. Jangan buang waktu dengan semut-semut ini, yang terpenting sekarang adalah upacara leluhur anakku. Xiaoyang, ambil pedang ini. Menerima warisan ribuan tahun gerbang naga, cepat ambil pedang ini. Kalian yang menghina gerbang naga, semuanya akan mati. Benar, kau, cepat ambil pedang. Ambil pedang, seluruh keluargamu akan mati. Ambil, kau. Kalau kau tidak berani mengambilnya. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Ye Xiaoyang, sebagai mantan suami istri, aku ingatkan kamu, apa yang dikatakan adikku itu semuanya. Pilihan terbaikmu sekarang, jangan cari mati sendiri. Benar, jika kalian sekarang berlutut dan meminta maaf, aku masih bisa mempertimbangkan untuk bermurah hati, memberi kalian jalan keluar. Jangan pedulikan, sekarang terima pedangnya, kakek, aku percaya padamu sekali ini. Silakan, pangeran muda, terima pedangnya. Pedangnya bergerak, ini bukan pedang naga yang sebenarnya kan? Bisa bergerak sendiri, kabarnya pedang naga. Hanya akan bereaksi jika bersentuhan dengan darah keturunan Longmen dari Shangjing. Apakah ini benar-benar pedang naga? Mereka benar-benar Longmen dari Shangjing. Kakek, kenapa pedang ini bisa bergerak sendiri? Pedang naga punya roh, tentu bisa bergerak. Sudah, jangan banyak bicara, terima pedangnya sekarang. Pedang naga punya roh? Pasti kain merah ini. Di bawah kain merah ini ada mekanisme kan? Aku bertahu kalian. Kalian tidak bisa menipuku. Cahaya emas, apakah ini cahaya warisan legendaris? Upacara Longmen, cahaya emas pemberian langit, tidak pudar selama ribuan tahun, tidak berubah selama 10.000 tahun. Ini persis seperti upacara Longmen yang legendaris. Apakah ini benar-benar pedang naga yang legendaris? Xiaoyang, apakah kamu benar-benar pewaris Longmen? Pemimpin baru Longmen di masa depan? Tidak mungkin, ini pasti bukan pedang naga yang sebenarnya. Jika ini benar pedang naga, upacara warisan sudah dimulai. Kenapa sekarang tidak terbuka? Lihat lagi, belum terbuka. Hormat kepada pemimpin Longmen. Tidak perlu berlebihan. Banyak ingatan warisan muncul di kepalaku. Aku benar-benar menerima upacara Longmen. Kakek, kamu benar-benar pemimpin Longmen dari Shangjing. Ini benar-benar upacara, ya ampun, semuanya nyata. Pedang naga itu nyata, upacara warisan juga nyata. Longmen dari Shangjing juga nyata, ini akan jadi pertunjukan yang menarik. Kali ini, aku tidak tahu bagaimana mereka akan menyelesaikan ini. Mereka benar-benar Longmen dari Shangjing. Aku hampir mengambil jantung. Pueris keturunan keluarga Yi. Longmen dari Shangjing, dia benar-benar pemimpin Longmen. Jika aku tidak bercerai dengannya, bukankah aku sekarang akan jadi istri pertama Longmen dari Shangjing? Shen Xiajun, kamu yang buta ini, kamu menghilangkan kesempatan besar ini. Itu adalah pewaris Longmen dari Shangjing. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Kamu menghancurkan pernikahan dengan Longmen dari Shangjing. Dan juga menghilangkan kesempatan besar ini. Kesempatan keluarga Shen untuk naik ke puncak, sekarang tidak hanya itu. Keluarga, Shen juga permusuhan dengan Longmen. Ibu, ini bukan sepenuhnya salahku, aku juga tidak tahu. Kakap, jangan berdebat lagi. APA yang mereka katakan semuanya bohong. Kemarin masih ada upacara Feng Shan di gerbang naga ibu kota. Semua orang tahu soal ini, kok bisa muncul di Binzhou? Tempat Kesselbeg ini? Iya nih, gerbang naga sekarang. Lagat adakan festival Fengshan. Festival ini diadakan 3 tahun sekali. Setiap kali minimal 7 hari, baru 2 hari lewat. Seharusnya nggak mungkin ada di Binzhou dong. Jadi APA semua ini palsu? Kalau semuanya palsu, terlalu nyata banget sih. Masa bukan palsu? Kalau Tuan Chen bilang palsu, pasti palsu. Iya, dia bilang palsu, ya sudah pasti palsu. Tuan Chen itu siapa? Anggota inti gerbang naga ibu kota. Jadi pasti nggak salah. Aku juga rasa perkataan Tuan Chen masuk akal. Ini juga palsu, dengan peduaris kerabat gerbang naga. Di tanganku sudah kugenggam, jubah penobatan juga tiba-tiba terpakai. Kamu bilang ini juga palsu? Kenapa nggak bisa palsu? Orang sepertimu.
Apa saja bisa dilakukan, sayangnya aura kampunganmu. Yang norak itu, selamanya nggak bisa ditutupi. Waduh, nyaris saja tertipu olehmu. Penipu, Keluarga Shen. Kalian memang sekumpulan. brengsek dan bodoh. Kakap, Yi Xiaoyang. Mau mati aja masih keras kepala. Barusan Tuan Chen sudah bilang, pemimpin gerbang naga yang asli sedang adakan festival Feng Shan di ibu kota. Mana mungkin mengikuti Binzhou? Jilis APA lagi di sini? Dia bilang yang gak, Shen Zijun. Kamu percaya begitu saja sama omongannya? Nggak percaya dia, masa percaya kamu? Tuan Chen kan dari kecil tumbuh besar di ibu kota. Bukan seperti kamu yang sejak kecil sudah diabaikan. Berkelahi. Xiaolong. Munder. Serkan pada. Xiaoyang yang urus. Sayap. Kebohongan terbongkar, nggak berani gebuk aku ya? Aku kasih tahu, sekarang ada cara buat buka topeng aslimu. Bikin kamu nggak bisa berkutik. Cara apa, Raji Jun? Cepetan bilang dong. Iya kak, ada cara? Cepetan bilang. Tuan Chen, caranya adalah, coba hubungi ayahmu. Suruh cek pemimpin gerbang naga ibu kota. Kalau mereka tahu, ada yang palsukan pemimpin gerbang naga, bahkan adakan upacara penobatan. Bagimu dan ayahmu, itu juga prestasi besar. Ayah, Tuan Chen, ayahmu kan anggota inti gerbang naga. Laporkan ini padanya, suruh dia laporkan ke atas. Masalah ini akan terungkap. Benur, Tuan Chen, kalau ini jadi jasa. Jangan lupa sama keluarga Shen ya. Hahaha. Kata-katamu bagus. Aku takkan lupa. Sama sekali takkan lupa. Sudah dengar semua? Aku akan telepon ayahku sekarang. Akan kuceritakan semua yang kalian lakukan kepada ayahku. Aku akan membuat kebohongan kalian terbongkar dengan sendirinya. Baiklah, cepat telepon. Aku akan menunggunya di sini. Tunggu sampai ayahmu datang. Lihat bagaimana dia menghadapiku. Benar, cepat telepon. Seharusnya pesawat sudah mendarat. Sinyal seharusnya ada. Baiklah. Kalian semua tunggu saja. Aku akan telepon sekarang. Ayah, ada orang yang memalsukan posisi pemimpin gerbang naga di sini. Siapa yang berani memalsukan posisi pemimpin gerbang naga? Ayah? Mereka tidak hanya memasukkan posisi pemimpin gerbang naga, bahkan membuat pedang naga palsu. Bahkan mengadakan upacara palsu di depan umum. Berani sekali, memalsukan gerbang naga Shangjing, membuat pedang naga palsu. Dua hal ini sudah merupakan hukuman mati. Bahkan berani mengadakan upacara palsu, apa yang mereka inginkan? Mau memberontak terhadap keluarga Ye? Di mana mereka? Sekarang kirimkan lokasimu, aku akan menghancurkan mereka. Mereka sekarang berada di Hotel Internasional Peninsula, Binzhou. Baik, aku segera, tunggu. Kamu bilang di mana? Hotel Peninsula. Dia bilang Hotel Internasional Peninsula, Binzhou. Binzhou. Aku sedang telepon ayahku. Kamu tidak dengar ya? Kamu berani menyala. Carry Madia? Aku bilang kamulah yang cari mati. Chen Tianhao, aku kasih 5 menit. Segera pergi ke Hotel Peninsula. Kalau tidak, pilihlah kuburan untuk dirimu sendiri. Suara tadi adalah Long Ye. Hotel Internasional Peninsula. Pak Ye juga menyuruh kami, 4 keluarga Shangjing, pergi ke Hotel Internasional Peninsula. Anak durhaka ini. Apakah dia membuat masalah dengan Pak Ye? Anak durhaka, kamu anak durhaka. Kamu mau membunuhku? Cepat, ikut aku ke Hotel Peninsula. Kamu berani menghancurkan ponselku, masih mau aku ganti? Kamu, baiklah, kalian pikir dengan cara ini. Bisa berbuat semaunya? Pikir dengan cara ini. Tak ada yang bisa mengendalikan kalian? Aku bilang jangan harap. Aku sudah menyebarkan berita ini. Ayahku akan segera datang dengan orang-orangnya, menghadapi kalian. Kalian semua tidak bisa pergi, ya? Ya. Bicara tentang Cao Cao, Cao Cao pun datang. Lihat siapa nomor ini. 932. Bagaimana kamu bisa punya nomor ayahku? Bagaimana aku bisa punya? Kamu seharusnya tanya ayahmu. Sekarang dia yang meneleponku, Tuan. Posisi pemimpin sudah kuberikan kepada Buyang, urusan selanjutnya. Kamu ikuti Xiaoyang saja, ya. Kepala keluarga Chen dari Shangjing menelepon. Mau diangkat? Tutup dulu, di telepon, biarkan ayahnya datang sendiri. Nanti biarkan ayahnya melihat sendiri, anak yang sangat berbakti ini. Membuat masalah besar bagi keluarga Chen. Ya, main. Harus diakui, kalian benar-benar pandai bermain. Aku hampir tertipu oleh kalian. Kami akan berakting. Kamu jangan berpura-pura lagi. Kalau nomor itu benar, kenapa kamu tidak berani menjawab? Takut ketahuan kan? Benar, ini pasti karena ketahuan. Ya, ketahuan kan? Ye Xiaoyang, lihat kamu masih bisa berpura-pura apa lagi? Cepat, tinggal 1 menit lagi. Aku ketahuan. Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani menjawab telepon? Telepon saja tidak berani diangkat, kalau bukan ketahuan. Apalagi? Ya Xiaoyang, kamu sayang sekali tidak jadi aktor. Hari ini kami semua hampir tertipu olehmu.
Kalian semua benar-benar bodoh, sampai membuatku mual. Tunggu saja. Akan ada saatnya kalian menangis. Cukup, kamu si penipu. Masih berpura-pura manis di sini. Meskipun aku tidak tahu, bagaimana kamu berakting sampai bisa membuatnya begitu lengkap. Tapi aku yakin, begitu ayahku datang, kalian semua akan mati, terutama kamu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan membelah jantungmu tanpa bius. Benarkah? Ya, aku memberi waktu 5 menit untuk kepala keluarga Chen. Sudah sampai? Hampir, tinggal 10 detik lagi. Cepat, terlambat sedikit keluarga Chen kita hancur. Sembilan belas. Berpura-pura teras. Ayahku adalah kepala keluarga Chen dari Shangjing. Kamu, 5 menit telepon bisa memanggil ayahku? Kalau kamu bisa memanggilnya, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. 5. Kepala keluarga, di depan pintu itu. Kita hampir sampai. Cepat, cepat, serbu. 3, 2. Aduh, benar-benar datang. Tepat 5 menit. Ya, hitung mundur baru saja berakhir. Yang bisa membuat kepala keluarga Chen dari Shangjing. Tepat waktu seperti ini, selain keluarga Long dari Shangjing, siapa lagi? Bagaimana mungkin kebetulan seperti ini? Pasti sengaja diatur waktunya. Cepat tangkap para penipu ini. Mereka tidak hanya memasukkan keluarga Ye, tapi juga membuat pedang pemenggal naga palsu. Bahkan membuat upacara palsu. kalau kita sekarang menangkap mereka, pasti akan mendapat pujian besar. Mungkin keluarga Ye akan memberi kita hadiah. Benar, tangkap mereka. Keluarga Ye pasti akan memberi kita hadiah. Ya, Tuan Long, kepala keluarga, dan pedang pemenggal naga. Pakaian upacara. Oh ya, Sipat suruh orang tangkap mereka. Terutama si sampah ini. Jantungnya dan jantung Zi cocok sekali. Kamu tidak boleh membunuhnya. Harus ambil jantungnya dulu, berikan ke Zi. Ayah, kenapa masih diam? Kamu anak durhaka, diam. Ayah, kamu diam. Su Jin, apakah kamu yang menipu anakku? Dan ingin menghancurkan keluarga Chen? Kepala keluarga Chen, apa maksudmu? Aku tidak mengerti maksudmu. Apa maksudku? Kamu menipu aku. Dan ingin mengambil jantung kepala keluarga Ye yang baru. Datang untuk menyelamatkan putri kesayanganmu, kamu masih berani bertanya apa maksudku? Pemimpin baru keluarga Ye, apakah benar dia dari Longmen di Beijing? Tentu saja, ada pengakuan dari kepala keluarga Chen di Beijing. Tidak ada kesalahan, keluarga Chen, keluarga Shen, dan keluarga Su. Semuanya hancur, terutama keluarga Chen. Mereka benar-benar dari Longmen di Beijing. Su Jin, kamu sangat kejam. Kamu harus memberiku penjelasan, kalau tidak, ayah. Apakah kamu salah paham? Orang ini jelas-jelas penipu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin baru keluarga Ye? Aku salah paham? Aku, Shen Tianhao, telemenjalani hidup setengah bot. Bagaimana bisa memiliki anak sebodoh seperti kamu? Kamu harus segera berlutut dan meminta maaf kepada pemimpin keluarga Ye. Kamu berlutut sekarang. Ayah. Shen Tianhao, kakak. Hanya berlutut tidak cukup, anak baikmu tadi. Berkata teras terusan, menunggu kamu datang. Akan mencabut jantung pemimpin keluarga kita tanpa bius. Katakan sekarang apa yang harus dilakukan. Apa? Long ya, anakku, Shen Tianhao. Sekarang yang harus kamu minta bukan aku. Pemimpin, anakku terlalu bodoh, perkaya pada rencana jahat orang. Menghina Anda, mohon beri anakku kesempatan hidup. Keluarga Chen bersedia menyerahkan setengah harta sebagai ganti rugi. Dan membantu Anda memberantas semua yang menghina Anda. Bagaimana kamu akan memberantas? Menghancurkan bisnis mereka, memutus jalur perdagangan. Membuat keluarga Su hilang di Provinsi Selatan, kepala keluarga Chen. Kamu akan memutus jalan hidup keluarga Su. Ya, aku akan memutus jalan hidup keluarga Su. Su, kamu sangat berani, demi putrimu. Mencari jantung yang cocok untuk transplantasi. Bahkan berencana membunuh pemimpin baru keluarga Ye, dan menipu anakku. Naik ke kapal bajak laut keluarga Su pantas dihancurkan. 100 kali, 1000 kali pun tidak cukup. Keluarga Su tidak pernah menipu anakmu. Ini omong kosong, kamu berbohong, anak durhaka bilang. Apakah mereka menipu kamu? Ayah, aku, katakan. Ya, dia yang menipuku. Aku tergoda oleh kecantikan Suzy dari keluarga Su. Percaya pada Su Jin yang bilang akan menikahkan putrinya padaku. Aku baru membantu mereka. Apa yang kamu katakan? Kapan aku pernah bilang begitu padamu? Kamu benar-benar ngawur. Aku tidak ngawur. Aku tanya kamu. Apakah aku baru saja bertunangan dengannya? Ada. Itu semua adalah kesepakatan nenek keluarga Su denganmu. Jangan peduli siapa yang setuju, sebab akibatnya adalah. Apakah pernikahan kalian yang terjadi lebih dulu, baru aku membantu kalian? Ayah, kamu lihat tidak? Mereka keluarga Su yang memikatku dengan pernikahan. Cukup, Chen Yuan.
Aku benar-benar tidak menyangka kamu seperti ini. Sebelumnya jelas kamu yang bilang padaku. Apa yang keluarga Su tidak bisa lakukan, kamu yang lakukan untuk kami. Apa yang keluarga Su tidak berani lakukan, kamu juga yang lakukan untuk kami. Sekarang kalian segera kirim orang ke sini. Untuk mengambil jantung Xiaoyang. Kamu diam, kamu berbohong. Ayah, aku tidak bilang begitu. Anakku bilang dia tidak bilang, dia bohong, dia bilang. Ada yang dengar tidak yang hadir di sini? Ada yang dengar anakku bilang kalimat ini? Kalian, Aku dengar, kalian. Aku tidak bilang, benar kan? Aku tadi kan, selalu membela kalian. kami. Bicara senaknya, itu ada konsekuensinya. Aku juga dengar dia sendiri yang bilang. Untuk mengambil jantungnya. Benar, kami semua dengar. Kalian ini, pengkhianat. Kami bicara jujur, Xiaoyang. Panggil aku kepala keluarga. Kepala keluarga, kami sebelumnya membelanya. Karena takut dengan kekuasaan mereka, kami. Oh, begitu? Apakah kamu juga ingin bilang, itu Chen Yuan, yang memaksa dan memikatmu dengan investasi dan proyek, membuatmu membelanya? Benar, semua ini adalah mereka yang memikat kami dengan proyek dan investasi. Niat kami baik, bukan jahat. Kamu pikir, kami sebelumnya adalah keluarga. Bagaimana mungkin kami menyakitimu? Ya, kami sebelumnya satu keluarga, aku muntah. Kalian ini pengkhianat, aku tidak akan membiarkan kalian. Tidak membiarkan kami, kalian sendiri sudah selesai. Kalian lebih baik pikirkan diri kalian sendiri. Benar, mengganggu kakak iparku, kami pasti tidak akan membiarkanmu. Benarkan, kakak ipar? Aku dan Shen Zijun sudah bercerai. Keluarga Shen, jangan coba dekat-dekat, karena kalian tidak berhak. Selain itu, aku ingat jelas. Kalian tidak hanya membelanya, tapi saat Chen Yuan bilang, untuk mengambil jantungku, keluarga Shen adalah yang pertama melompat mendukung. Benar kan? Kepala keluarga bertanya, cepat jawab. Benar, itu dulu. Dia memikat kami dengan proyek dan investasi, makanya kami begitu. Ya, niat kami bukan begitu, ini semua salah keluarga Chen. Sangat jahat, tidak ada hubungannya dengan kita. Ye Xiaoyang, ibu dan adik saya. Karena proyek dan investasi, membantu keluarga Chen melawanmu. Tapi mereka tidak bermaksud menyakitimu, hanya saja. Kita sebelumnya adalah satu keluarga. Bagaimana mungkin menyakitimu? Semuanya adalah kesalahan keluarga Chen. Kamu sebelumnya adalah kakak ipar saya, kita seharusnya satu tim. Jenga. Marika semua menyalahkan keluarga Chen. Quechua. Saya salah. Saya Chen Tianhao, bersedia menerima hukuman. Apakah dibuna atau? Saya menerima. Ini bukan kesalahanmu, mengapa kamu dihukum? Saya yang tidak bisa mendidik, tidak mengajari anak saya dengan baik. Membuatnya menyinggungmu, saya bersalah. Ayah, jangan panggil saya ayah. Kamu anak durhaka, saya tidak punya anak seperti kamu. Quechua. Saya yang tidak tahu diri. Sebelumnya saya telah menyinggungmu, maaf, saya salah. Quechua. Semua hukuman. Serahkan pada saya. Tolong maafkan ayah saya, sudah, apakah saya bilang akan menghukum kalian? Ketua, apa maksudmu? Saya akan memberikan kalian kesempatan untuk menebus kesalahan, jika ini berjalan baik. Kita akan melupakan dendam kita. Jika tidak, pasti akan berhasil, ketua, perintahkan, kami siap melaksanakan. Baik, kalian sudah melihat wajah asli keluarga Shen. Sekarang saya harap, kalian hari ini, rawat mereka dengan baik. Saya mengerti. Ketua, tenang saja, serahkan pada saya. akan saya selesaikan dengan baik. Baru saja kalian bilang, semua ini kesalahan keluarga Chen. Benar kan? Jangan mendekat, teriak. Teriak lebih keras, kalian para pengkhianat. Baru saja teriaknya cukup keras kan? Ye Xiaoyang, kamu tidak boleh seperti ini. Yi Xiaoyang. Kamu tidak boleh seperti ini. Ye Xiaoyang, jangan biarkan mereka bertindak. Sekarang yang akan bertindak adalah keluarga Chen. Apa hubungannya dengan saya? Benar. Sekarang keluarga Chen yang akan menghancurkanmu, tidak ada hubungannya dengan ketua. Chen Yuan, hari ini tamu pesta banyak. Saya tidak ingin kamu mengganggu mereka, paham, tuan rumah. Ayo, bawa para pengkhianat ini, bawa mereka pergi. Rawat mereka dengan baik. Saya tidak mau. Saya sebelumnya pernah bilang, kesalahan alam masih bisa dimaafkan, kesalahan sendiri tidak bisa dimaafkan. Oh jangan, lepaskan saya. Terima kasih ketua, mulai sekarang, keluarga Chen
Akan siap berkorban untuk tuan rumah, tanpa ragu. Insiden yang terjadi di keluarga Chen hari ini, mari kita lupakan. Bawa dia pulang. Didiklah dia dengan baik. Jika ada kejadian lagi, Jangan salahkan aku. Ya, mohon kecewa tenang, Tuan Su. sekarang, apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? Xiaoyang, semua ini adalah kesalahpahaman. Ayahku tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia tidak sengaja memperlakukanmu seperti itu, dia. Sudahlah, Ziayi. Kamu tidak perlu menjelaskan untukku, Ketua. Ini, aku yang bertanggung jawab. Bersama dengan Dekan Shao. Yang memodifikasi catatan medismu, adalah aku yang menyusun. Perjanjian itu. Semua ini, adalah aku. Yang memimpin, termasuk Dekan Shao. Juga dipaksa olehku untuk melakukan ini. Jadi, jika ada masalah, seharusnya ditujukan padaku. Aku, Su Wujin, bersedia menebus dengan nyawaku. Ayah, tidak boleh, Xiaoyang. Ayahku melakukan semua ini untukku. Jika harus menebus dengan nyawa, maka gunakan nyawaku. Tidak, Ketua. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Zi kami. Jika harus menebus dengan nyawa, seharusnya aku. Sudahlah, siapa yang meminta kalian menebus dengan nyawa? Tuan Su, jika kamu menebus dengan nyawa, bagaimana dengan Zi selama puluhan tahun ke depan? Aku tidak ingin menyembuhkan penyakit jantung Zi, lalu membuatnya kehilangan ayah. Apa yang kamu katakan? Kamu bisa menyembuhkan penyakit jantung Zi? Bisa menyembuhkan? Xiaoyang, kamu serius? Tentu saja serius. Dalam warisan ingatan keluarga ya kami, bahkan ada cara untuk memperpanjang umur seseorang. Apalagi hanya penyakit jantung. Sangat mudah, Ketua. Aku, Su Wujin. Semerhedap ilm pernah berlutut memohon pada siapapun. Hari ini, aku berlutut memohon padamu. Ayah, Mohon, sembuhkanlah Zi kami. Apapun permintaanmu, aku akan berusaha sekuat tenaga. Benar? Ya, Aku bisa memenuhi, pasti ku penuhi. Aku pikir putrimu bagus. Cocok sekali dengan putraku. bagaimana kalau begini? Putraku menyembuhkan penyakit putrimu, dan kamu menikahkan putrimu. Dengan putraku. Bagaimana, Pak Tua? Bercanda apa? Aku dan Nona Su baru kenal beberapa hari. Kenal beberapa hari kenapa? Anak keluarga Chen ini. Bahkan belum pernah bertemu, hanya dengan satu foto. Bukankah sudah mengirim surat lamaran? Dan lagi. Kalian sudah bertemu berkali-kali, apa masalahnya? Tapi, tidak ada tapi. Aku pikir gadis ini baik. Berhati mulia, di saat kritis, dia bahkan membelamu. Dan dia juga tidak merendahkanmu karena pekerjaanmu sebagai kurir. Dan memandangmu rendah. Gadis yang baik. ya, aku juga merasa gadis ini bagus. Dan dia terus membantu kita berbicara. Tuan Su, ini kesempatan untuk keluarga Su. Anakku sekarang bukan hanya kepala keluarga Ye, tapi juga bisa menyembuhkan penyakit putrimu. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini, Zi. Aku rasa, kamu cocok dengan kepala keluarga, kenapa tidak? Wah, wajahnya jadi merah. Bagaimana? Kamu mau tidak? Aku mau. Bagus, mulai sekarang, kamu dan anakku akan bersama ayah. Kenapa? Kamu masih tidak mau? Gadis Su ini cantik, jauh lebih baik dari keluarga Shen. Ratusan kali lebih baik. Baiklah, pernikahan ini sudah diputuskan. Tuan Su. Mulai sekarang kita adalah keluarga, tentang anakku yang kamu sakiti. Kita akan melupakan semuanya. Ya. Hei, kakak, Pernikahan itu bercerai. Lalu uangnya? Tidak ada, ya ampun. Bukankah aku sudah bilang, meskipun pernikahan bercerai, uangnya harus kamu dapatkan, tapi kamu bercerai. Uangnya tidak kamu dapatkan sama sekali, kamu ini apa gunanya? ya kakak, kamu ini apa gunanya? Bercerai ya bercerai. Tapi uangnya harus kamu dapatkan, kamu tahu tidak keluarga kita. Sekarang punya hutang puluhan juta, kalau tidak dapat uang, keluarga Shen bisa bangkrut. Tidak berguna, kamu benar-benar tidak berguna. Aku membesarkanmu, mudahkah itu, ibu? Apakah semua ini salahku? Kalau bukan karena kalian, membuat segalanya jadi sulit. Apakah Xiao yang akan begitu kejam padaku?
Kalau bukan karena kalian yang terus membisikiku. Apakah aku akan terburu-buru bercerai dengannya? Kamu ini anak nakal, sudah besar ya? Oh. Anjing menggigit anjing. Gigit, kenapa tidak menggigit? Kalian tidak menggigit. Kita mau lihat apa? Hahaha. Pak Ye sedang bicara dengan kalian. Kalian berani tidak menjawab? Atau kalian gatal, perlu dihukum? Kami tidak diam. Ya, tidak diam, hanya. Sebentar tidak tahu harus bilang apa, Pak Ye ingin lihat kalian anjing menggigit. Maka kalian harus anjing menggigit, untuk Pak Ye lihat, ngerti tidak? Ngerti kan? Buruan aja saling serang. Sudah. Anak saya Dan, menantu saya juga akan Cedric Helluer. Xiaolong, gimana persiapan maharnya? Sudah siap. Keluarga utama Helluer. Selamat kepada Suradzi. Ye Xiaoyang dan Suzy resmi menikah. Hadiah dari Longmen Shangjing, Wanshu, Shuyuan Shangjing, Tengshin Ipin Modu. Masing-masing 10 unit, 5 gedung perkantoran kelas A, Yida Plaza Shangjing. Kontrol atas 120 perusahaan, mahar 10 miliar. Wanshu Shuyuan, Tengshin Ipin Mazing 10 unit. 5 gedung perkantoran kelas A, 120 Yida Plaza. Mahar 10 miliar. Ya ampun, satu saja dari ini bisa membuat keluarga Shen kami melesat. Ya Xiaoyang, dulu waktu kamu menikahi saya, mahar yang kamu berikan ke keluarga saya bahkan tidak 1/10.000 dari ini. Sekarang kamu menikahi dia, tapi kamu memberinya sebanyak ini. Kamu pantas sama saya? Sebelumnya yang mau bercerai adalah kamu, yang mengadakan pesta perceraian juga kamu. Kamu punya hak apa menanyakan apakah anak saya pantas sama kamu? Shen Zijun, saya sudah bilang sebelumnya. Kesalahan alam masih bisa dimaafkan, kesalahan sendiri tidak bisa diampuni. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Xiao yang benar, sebenarnya semua ini dipersiapkan untuk keluarga Shen. Sayangnya, keluarga Shen tidak punya keberuntungan, tidak bisa masuk. Keluarga yang beruntung. Keluarga Shen tidak beruntung. Tidak bisa masuk keluarga yang beruntung. Hei, Direktur Zhao, dengar dulu penjelasan saya. Beri saya waktu lagi. Saya pasti akan lunasinya. Oh, penagih utang datang. Hei, Direktur Wang. Jangan dulu. Jangan dulu menyegel rekening saya. Direktur Li, saya hancur. Keluarga Shen kami hancur. Ye Xiaoyan, kamu benar-benar tidak mau menolong? Putri saya sudah bersama kamu selama 3 tahun, meskipun dia melakukan kesalahan. Kejadian sampai sejauh ini, kamu seharusnya memaafkannya. Saya sudah memaafkan. Siapa bilang saya tidak memaafkan? Sekarang yang mencari masalah dengan kalian adalah kreditur kalian. Apa hubungannya dengan kami? Benar. Sekarang yang mencari masalah dengan keluarga Shen adalah keluarga Shen sendiri. Kreditur utang luar negeri, apa hubungannya dengan kepala keluarga kami? Saya ulangi sekali lagi, cepat pergi, kalau tidak. Saya tidak keberatan menggantung dan memukul kalian bertiga. Sudah, hidup mati mereka tidak penting. Saya harus kembali untuk menyelamatkan Zi. Bahan-bahan obat yang saya minta kamu siapkan sebelumnya, sudah siap semua? Menjawab tuan rumah, semuanya sudah siap. Baik, mari kita pergi.